Bang, dia suka DM bang, DM-nya tuh luar biasa bang, menyakitkan. Iya, tapi jangan dipaksakan sehat kalau belum bisa. Pelan-pelan, pelan-pelan diterapi, pelan-pelan diterapi. Memang penyakit yang sudah aku tuh lama, butuh waktu lama untuk sembuh. Apalagi kalau hanya jemaat biasa kayak begini. Ya, jadi jemaat biasa nih bang. Iya, pelan-pelan kita obati gitu. Saudara udah lama menderita sakit gini bang. Siapa namanya? Namanya siapa tadi? Penyebab. Saudara siapa namanya? Handi bukan? Emrus. Ferdinand bukan Bang Hadi kok, Bang Hadi pula. Ferdinand. Ferdinandus. Jangan. Pasien kok dibully. Bung Ferdinand, saudara Ferdinand sudah lama menderita kayak begini. Hati-hati ceramahmu itu mulutmu yang melembut itu ada kelicikan yang keluar dari suaramu itu. Nadamu yang mulutmu bau. Licik. Daripada mulutmu bau. Maksudnya gimana? Anda mau sembuh atau mau diobati ini? Ya Anda yang sakit lah. Yang suka kepo-kepo sama agama lain tuh siapa? Kan kalian pasti kalian yang sakit. Kamu berobat ke dokter yang tepat. Kamu jangan malah Anda yang berobat ke dokternya karena Anda itu sering kepo. Hidup Anda tuh tidak nyaman, setiap malam tidur selalu memikirkan kitab orang lain. Anda lah yang mau didiam dulu diam. Di dalam ini di dalam harus terapi, bukan saya yang terapi tiap hari. Ferdinandus, kamu itu salah masuk dokter. Kamu itu sakit otak, tapi kau pergi di dokter Panu. Anda yang harus pergi ke dokternya karena setiap malam Anda tidur tuh Anda selalu memikirkan kitab orang lain tanpa. Oh ya, memang harus. Karena Al-Quran itu datang sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Menurut Anda ya. Menurut Al-Quran. Al-Quran itu siapa yang menulisnya? Saya ngomongnya. Ini mute ini. John mute. Tunggu. Kita dialog dulu. Kita dialog biar kita bisa mendiagnosa penyakit Anda kayak mana gitu. Nah, kamu percayakan siapa yang menulis kitab itu? Yang menulis Al-Quranul Karim itu adalah sahabat langsung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menginstruksikan langsung kepada beliau. Itu pada tahun berapa itu? Pada abad ke-7 di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan para sahabat. Ya, benar. Seandainya di kitab ini orang suruh kau pergi makan tai, kau makan tai. Kalau perintah Allah yang mengatakan itu sami'na wa ta'ana. Itu cuma modalilnya saja karena kau itu bodoh sebenarnya. Orang cuma membawa. Kan ini kita sedang bahas Al-Quran. Ini kita sedang bahas Al-Quran pun masih keluar kata itu dari mulutmu. Kita nggak bahas Bible. Dengarkan. Kita nggak bahas Bible. Ini bahas Quran. Tapi kamu kesurupan. Gimana tuh? Sementara kami bahas Biblemu mengarahkan Anda sehat waras. Ini kita sedang bahas Quran pun kamu kesurupan. Kayak mana bahas kitabmu? Mungkin kamu telanjang di sini. Maka dari itu. Saya ngomong sama kamu ya. Kalau Anda percaya ini kita lagi bahas Bung, kita lagi bahas Islam loh ya. Harusnya kamu perlihatkan ajaran kasihmu. Dan juga percuma kalau saya berbicara tentang berbicara tentang kitab saya, Anda juga tidak akan percaya. Enggak usah bahas kitabmu. Enggak usah bahas kitabmu. Kita bahas Quran. Sini. Kita bahas Quran. Begitupun kita bahas Al-Quran. Bicara tentang kitabmu, saya akan membantahnya. Jadi tidak nyambung. Iya, kita bahas Quran. Kita bahas Quran. Kayaknya kamu ahli. Sini. Sini. Loh. Enggak usah ada bahasa itu keluar, enggak usah ada bahasa itu. Kamu ingin kamu ini pasti anak-anak Medan ya, bodoh sekali kamu nih ya.
Kenapa kamu sebut? Nggak boleh kau sebutkan kayak gitu. Nggak boleh kau sebut Medan anak bodoh. Nggak boleh. Ferdinand. Kok bawa anak Medan nih? Kau bawa anak Medan dulu, loh. jangan diganggu dulu. Jangan diganggu, biarin. Ferdinand, kamu jangan sebut-sebut kayak gitu terus ngatain orang bodoh. Ini agamamu yang membuat kau kayak gini, makanya kamu butuh dokter. Iya, kenapa? Kamu Kenapa bilang saya yang bodoh? Kenapa kau nggak mau gugat langsung ke penulis awalnya di pertama kali? Kau nggak mau gugat? Saya bilang, saya tidak perlu bahas kita bahas Quran. Kau tanya Quran. Sini, biar saya buatkan susu di dot. Kau duduk yang tenang. Keluar aku. Malah aku mau debat sama kau. Keluar aku. Ini bahas Quran kok jadi mau lari. Aku mau debat sama kau itu, nggak ada gunanya. Jadi maunya debat dengan siapa? Nggak ada maksud di otak. Nggak ada maksud otakmu. Karena Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hatimu, pendengaranmu, penglihatanmu. Sudah Ferdinand. Biarin. dan mereka akan mendapat asap yang berat. Itu kamu tersiksa dengan bahasan Quran loh, bahasan Bibelmu aja kamu kelecotan, apalagi bahas Quran. Aduh, gimana ini teman-teman? Pasien kita dipersilakan bahasa Al-Quran nggak mau juga. pasien kita kabur. Maunya digituin. Ini lain kali perawat kalau siapkan suntikan rabies, jangan suntiknya di gusi. Emang ada suntikan Ini tadi di rabies? gusinya yang disuntik. Iya, kalian yang salah, masa suntik rabies di gusi? Suntik itu langsung di biji matanya masuk. Inilah ciri-ciri orang tidak berilmu, hanya emosi saja. Padahal aku ini Guru, aku sudah siapkan dia suntik mati, sekalian dia mati lah. Lebih parah. Suntikan mati. Inilah tanda-tanda ya orang yang kayak gini. Orang diskusi baik-baik, emosi mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Apa ya mau dicari orang kayak gini ya? Yesus sekali. Oke. Jadi saksikan ya semua sahabatnya, kita live ini. Kita kajian sedikit sambil memancing serigala naik. Siap Ya. berburu domba. Enggak. Jadi Candanya kan udah tadi ya. ya memang banyak yang Sekarang bertanya kita itu bahas. Bang Joma. Siapa sih yang menulis gitu ya. Itu dulu diterangkan lah biar nggak banyak nanya di luar sana deh. Oke, baik. Jadi begini sahabat sasaran kita netizen di bawah. Al-Quran diimani, dipercayai, diyakini sebagai kalam Allah. Di Islam itu jelas. Maka oleh karena itulah kemudian umat Islam memahami bahwa sumber satu-satunya daripada Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ke atas muka bumi ini itu harus menggunakan perantara. Kenapa? Alam semesta ini kalau Allah yang datang akan meleleh, hancur lebur. Maka Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Na'adu wali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan limudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah kepada mereka, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi kalau mereka kemudian mengatakan siapa saksi Al-Quran itu datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, bagaimana mungkin kemudian ada saksi sementara sasaran daripada wahyuan itu adalah hati baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi tidak akan ada yang bisa menjadi saksi dalam hal manusia biasa seperti terangkatnya orang yang ke langit, banyak orang yang melihat konon katanya,
tapi tidak bisa diceritakan siapa. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bahwa Al-Quran kemudian ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melalui malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus di dalam Al-Quranul Karim. Di mana diterangkan di Al-Quran bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus. Di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Allah dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar litubayyina linnas. Makanya dia disebut sebagai kabar gembira. Karena manusia di luar Bani Israel sudah dan akan memiliki panduan kitab suci sendiri. Itulah Al-Quran. Makanya dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang bertakwa, Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai hudan. Nah, Al-Quran begitu datang, tadi kita sudah melihat menyukan kepada Roh Kudus. Roh Kudus kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW pun kemudian selanjutnya menyampaikan kepada para sahabat. Nah, ini yang perlu menjadi konsentrasi kita, pemahaman kita. Bahwa ketika hal itu terlontar dari lisan Rasulullah sampai kepada kuping para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan. Jadi sahabat kemudian menghafalkan. Sehingga ketika hafalan mereka itu sahih, valid, maka mereka kemudian mendapatkan legalitas atau putusan dari Rasulullah Muhammad SAW dalam ilmu Quran sebagai sebuah persaksian atau pengakuan dari Rasulullah atau sebagai mujiz, ya, mujiz kepada muridnya, yang mana guru ini yang memberikan ijazah, memberikan legalitas, memberikan legitimasi pengesahan bahwa oknum tersebut, sahabat tersebut sudah pantas dan sudah layak duduk mengajarkan kepada orang lain tentang Al-Quran. Nah, ini yang di Islam, ini yang dianut oleh ajaran agama Islam. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan Al-Quran, isi Al-Quran kepada para sahabat, Rasulullah Muhammad SAW menguji atas kemampuan para sahabat di dalam menghafalkan Al-Quran. Ketika lolos, maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan mereka legitimasi untuk melanjutkan pengajaran kepada orang lain. Setelah itu kemudian para sahabat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW pun, ya, menyampaikan kepada orang setelahnya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW secara praktek kemudian itu disebut semaan atau ijazah setoran. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW setiap bulan suci Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW itu samaan secara praktek mendaras kemudian bacaan itu di hadapan Jibril alaihissalam. Itu yang disebut ijazah ardan wasima'an. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran didengarkan oleh malaikat Jibril. Jadi setelah Jibril membacakan Quran, sang murid pun kemudian membaca ulang apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Ini yang disebut ijazah ardan wasima'an. Nah, kenapa kemudian ada disebut ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA dan seterusnya? Itu ambilnya dari tradisi Quran, ngambil dari tradisi Islam. Karena ijazah itu adalah legalitas. Jadi ketika para sahabat sudah mendapatkan ijazah, dalam hal ini adalah ardan wasima'an, mereka sudah punya kapasitas untuk menyampaikan Al-Quran. Kita selesai sampai di situ ya, sahabat-sahabat. Nah, ketika kemudian sampai kepada Rasulullah, maka apa perintahnya? Fa iza qara'na fattabi'u Qur'ana. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ini terjadi terus menerus sampai hari ini. Maka ketika kemudian di dalam ajaran agama Islam itu disebutkan oleh sang guru, bacaan-bacaan yang disebutkan oleh sang guru, maka seluruh murid harus membaca bacaan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan
'allamahul bayan. Ta'al, ikra. Murid membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Lolos. Masya Allah. Murid lolos. Allah. Murid tadi kemudian mendaras, membacakan itu kepada sang guru. Guru mendengarkan, secara makhraj selesai, secara nahwu selesai, semuanya selesai. Maka sang murid kemudian mendapatkan ijazah yang disebut ijazah ardan faqat. Begitu seterusnya. Makanya setelah sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, menyebar bacaan itu ke Spanyol, ke Madinah, ke Roma, ke Inggris, ke Afrika, ke Asia, sampai ke Indonesia. Jadi tidak bisa diragukan Al-Quran. Berbeda ketika kita menjajal mereka dengan pertanyaan. Di dalam kitabmu Yesus mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ada poin. Satu, Yesus menerima dan menyampaikan tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Lalu endingnya di mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman yang diterima oleh Yesus, yang tidak ada penambahan dan pengurangan dari Yesus, yang kudu wajib dicari di mana keberadaannya kumpulan-kumpulan dari bacaan tersebut. Mana kumpulan itu? Makanya Al-Quranul Karim kemudian datang ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang punya penyusup-penyusup yang nyamar-nyamar menjadi Nasrani, datang kepada kalian Rasul kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tugasnya adalah menguraikan, adalah menjelaskan, adalah mengajarkan penjelasan kepadamu tentang banyak hal dari kitab yang diajarkan kepadamu yang kamu sembunyikan. Jadi Al-Quran mengatakan itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang menjelaskan kitab yang kalian sembunyikan. Oleh karena itulah kemudian ketika kembali kepada dasar yang tadi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepadanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang kusampaikan adalah apa yang diperintahkan. Sekarang Islam bertanya berdasarkan Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kamu menyembunyikan sebuah kitab. Tunjukkan kitab itu. Tunjukkan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Kalian semua tidak akan sanggup untuk membuktikan itu. Bukti kebenaran Al-Quran disembunyikan. Bahasa Bugisnya dibuang. Entah kalau bahasa Jawanya disembunyikan itu apa. Itulah yang kalian derita sampai hari ini. Makanya setiap ada orang oten kami sebut pasien. Ya, dalam hal pemikiran, karena di situ ada cacat logika, cacat pemikiran. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Jadi sangat jelas kemudian apa yang kita uraikan terkait dengan Al-Quran. Siapa yang menuliskan Al-Quran? Itu kita sempurna penjabarannya. Demikian saya kembalikan kepada tuan rumah. Baik. Wabillahi Masih ada. hidayah. Jangan dulu dong. Masih ada pertanyaan. Oh iya. Itu tadi yang Oten yang salah obat masuk dan kabur itu tadi sempat bertanya, belum sempat dijawab sama teman-teman karena kredit. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada, tunjukkan
Itu pertanyaannya harus diluruskan dulu Pak. Silakan. Iya, baik. Ini sebenarnya kita sudah sering kemudian membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan Allah tidak ditanyai, ya. Allah tidak ditanyai kemudian seperti apa dia bekerja. Tapi yang ditanyai itu adalah kita umat Islam. Adalah kita manusia, Di dalam Al-Qur'an diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah, kita lah, mereka lah yang akan ditanya. Jadi kalau ditanyakan mana Allah itu, Allah salah satu sifatnya adalah wujud. Jadi kata wujud itu disadur dari bahasa Quran masuk ke dalam bahasa Indonesia. Wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa Arab. Salah satu sifat Allah adalah wujud. Wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada. Tetapi ketika kata wujud itu muncul, digunakan di Indonesia, maka muatan dari bahasa tersebut, rasa dari kata wujud itu, menurut pemahaman orang Indonesia, kudu wajib nongol, kudu wajib nyata, kudu wajib terlihat, kudu wajib dikonsumsi oleh panca indera mata. Itu yang dipahami oleh kita Indonesia. Tetapi tidak semua yang wujud, tidak semua yang ada harus dapat kemudian lolos dari filter ya. Contoh, siapa yang barusan minum kopi tadi? Aku Bang, maaf. Gak bagi-bagi. Nah tuh, saudara kita minum kopi, ada rasa pahit, ada rasa manis. Rasa pahit itu ada, rasa manis itu ada. Tidak ada orang waras yang mampu menolak keberadaan rasa manis. Tapi bisakah kita mewujudkan rasa manis itu? Bisakah kita melihat wujud daripada rasa pahit itu? Gak ada. Karena kita tidak mampu mewujudkan rasa manis dalam bentuk visual atau rasa pahit dalam bentuk media. Lalu apakah kita ingin ingkar sunnah? Dalam hal ini ingkar logika, ingkar akal, mengingkari keberadaan kita sebagai manusia. Bahwa sebagai manusia ada rasa, ada filter di lidah kita yang bisa merasakan keberadaan pahit, meski pahit itu tak nampak oleh mata. Itu satu. Kedua, lalu bagaimana rasa pahit itu menjabarkan keberadaannya? Lalu bagaimana rasa manis itu memproklamirkan keberadaannya? Lalu bagaimana rasa ini kemudian mewujudkan adanya dirinya? Maka dia mewakilkan dirinya di balik kopi yang ada, mewakilkan dirinya di balik gula yang ada. Melalui kopi, melalui gula, kita minum, yang kita hirup. Demikianlah rasa pahit dan rasa manis itu mewujudkan keberadaannya sebagai pesan, ya, sebagai detektif, sebagai hal yang kemudian dijadikan sebagai sifat atau sinyal dimensi di mana manusia itu tersadar. Oh, melalui gelombang-gelombang rasa kita mampu pada pahit itu ada, meskipun kemudian kita tidak mampu melihat secara wujud. Begitulah Allah. Lalu bagaimana Allah itu kemudian memberikan sinyal kepada insting manusia, kepada akal yang dititipkan Allah di dalam diri manusia, dengan cara memperlihatkan ciptaannya. Jadi ciptaan alam semesta ini bukti jejak bahwa Allah, bukti bahwa seekor serigala atau seekor singa itu ada, meskipun dia tak nampak dan kita lihat. Dengan adanya jejak serigala, dengan adanya jejak harimau, kita yang punya akal ini pasti tahu bahwa tadi di sini ada serigala, ada singa. Karena ada jejaknya. Bukti bahwasanya Allah SWT itu wujud, bukti bahwa Allah SWT itu ada. Jejaknya adalah alam semesta ini. Bahkan Allah mengatakan, aku lebih dekat dari urat lehermu. Bukti bahwa kita sendiri ini berasal dari sesuatu yang tidak ada, dan sampai hari ini belum ada yang bisa menjelaskan setinggi apapun strata pendidikannya seperti apa bentuk roh manusia itu, seperti apa bentuk suara manusia itu.
Seperti apa rasa bentuk daripada rasa kecintaan, rasa sedih, rasa was-was yang dimiliki oleh manusia itu? Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Allah. Dialah yang tahu tentang rasa sedih manusia, tentang rasa gembira manusia, tentang rasa ngantuknya manusia, tentang rasa kenyangnya manusia. Hanya Allah yang tahu. Padahal itu adalah dimensi di mana dimensi tersebut berada pada diri manusia. Tapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu kapan kita bisa tidur. Allah lebih tahu jam berapa kita bangun. Allah lebih tahu apa yang terjadi besok terhadap kita. Padahal yang tahu kita. Yang kita ini ya kita. Tapi kita tidak bisa tahu kita. Saya tidak tahu diri saya. Saya tidak tahu saya ini siapa. Saya tidak ngerti besok saya mau kemana. Sejam dari ini saya nggak tahu seperti apa diri saya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menuliskan. Sejam kemudian Bang Suma makin ganteng. Sejam kemudian Bang Suma makin cakep. Sejam kemudian rezeki Bang Suma makin baik. Amin. Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Tidak mendengarkan Bang Suma bicara seperti ini. Lepas dari itu keseleo kakinya di kamar mandi, pergi. Allah lebih dulu tahu. Maka dikatakan oleh Allah, api pada urat lehernya. Kemudian Anda ingin mencari. Gak bisa. Kita disetting oleh Allah untuk tidak mengetahui keberadaan Allah dalam bentuk wujud. Karena Allah dikatakan pada dirinya, laisa kami. Bagaimana mungkin kemudian bisa kita mewujudkan Allah? Wujud Allah itu seperti apa? Laisa kami syai'. Kita mau wujudkan seperti apa? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pada dimensi di mana hakikatnya itu bisa digambarkan dengan bentuk. Tidak sama seperti Tuhan mereka. Ya tidak sama, beda dengan Tuhan kita. Beda. Oke, dan itu dikatakan di dalam pemahaman umat Islam apa dalam ilmu ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika kamu tidak melihatnya dan kamu memang tidak akan mampu melihatnya, maka ketahuilah, yakinilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu poin di dalam mencari Tuhan. Ada cerita yang saya tidak mengambil kemudian oknumnya, pelakunya. Saya hanya menjelaskan 1 menit paling lama untuk kita ketahui bahwa Allah itu ada. Pesan-pesan moral dalam cerita itu. Seorang lagi sholat, husuk dia. Lalu kedua anaknya berlari. Di mana anak ini antara suami istri, jadi menantu lagi bersenda gurau dengan suaminya, sementara mertua lagi sholat. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba sang menantu lari di depan beliau lagi sholat. Tak. Dikejar sama suami, ingin dipeluk sama suami. Terganggu sholat sang mertua. Begitu selesai sholat, sang orang tua manggil anak yang baru pengantin baru ini. Kalian sini duduk. Kamu gak tahu kalau saya sedang berhadapan dengan Allah, kalian itu gila, dimabuk oleh cinta, sampai kalian tidak bisa menghargai bapakmu yang lagi ibadah, kemudian menyembah kepada pencipta alam semesta. Kalian tidak bisa kemudian sedikit tentang kalian itu. Kalian tidak bisa kemudian menyembunyikan kasih sayang kalian. Kalian dibutakan oleh cinta kalian. Apa kata anak terhadap orang tua? Bapak mengatakan kami gila karena cinta. Tapi sesungguhnya Bapak lebih gila. Loh,
Kenapa jadi bapak yang salah? Bapak lagi sholat, kalian lewat kejar-kejar, nggak terganggu. Iya betul bapak, itu karena aku lagi sayang-sayangnya kepada biniku. Tapi bapak ini yang gila. Kenapa? Bapak sedang bercinta dengan Allah, masih bisa-bisanya dipengaruhi oleh dunia. Bapak lagi berhadapan dengan Allah, masih bisa-bisanya juga kemudian terpengaruh dengan dunia. Jadi kecintaan istriku membuat aku gila. Tapi bapak lebih gila, sedang berhadapan dengan dia pencipta langit dan bumi. Tapi bapak masih memperhatikan. Ini pelajaran sahabat-sahabat. Ini pelajaran bahwa ketika kita sudah berhubungan dengan dalam hal sholat, dunia lebur, dunia. Tapi jangan offset ya, jangan offset. Oke siap. Jadi Al-Quran mengatakan begini. Ketika Al-Quran itu datang, seruan Allah itu jelas. Bukan hanya kepada kita umat Islam, tetapi juga kepada siapapun yang kemudian mendengarkan Al-Quran. Ini poin. Ini adalah sesuatu yang kemudian tidak bisa kita lari darinya. Kau menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya bukan hanya Bani Israel. Seruannya bukan hanya Bani Farisi. Seruannya bukan hanya kepada Bani Quraisy, tetapi seluruh keturunan Adam alaihissalam. Ya ayyuhan nas. Nah, inilah yang kemudian yang harus dipahami. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Ini yang dikatakan oleh Allah. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Buat yuk satu. Kata Allah, buat yuk satu surah waquduhan nasu wal hijarah. Jika kamu tidak mampu membuatnya, pasti tidak akan mampu. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti bisa mampu, maka apa solusinya kata Allah? Takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini yang disampaikan. Lalu kemudian kepada mereka yang beriman kepada Quran, apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan disampaikanlah kabar gembira. Jadi yang tadi yang saya katakan kabar gembira itu Quran. Sampaikanlah kabar gembiranya kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan jannah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, diberi rezeki kepada mereka buah-buahan dari surga. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya, wahum fiha khalidun. Nah,
Lalu kenapa kemudian Al-Quran itu? Karena Allah sudah meneguhkan, Allah sudah menyampaikan, wahai Bani Israel, telah datang kepada kamu Rasul kami. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Sudah datang kepada kamu Rasul kami yang menjelaskan kepadamu kitab-kitab terdahulu. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa afu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam dan Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih kamu kepo dengan kitab kami? Kenapa sih kamu kepo dengan ajaran kami? Kenapa sih kitabmu itu plagiat mengambil nama-nama nabi-nabi kami? Katakan kepada mereka, wahai para sahabat muslim, Allah menjelaskan bahwa kedatangan Al-Quran itu menjelaskan hal-hal yang terdahulu, yang terkait dengan Allah Tuhan dan terkait kepada kaum manusia di mana mereka diutus Nabi kepada mereka. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan itu sudah dikatakan oleh Allah. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu tujuannya adalah menjelaskan isi Mazmur, menjelaskan isi Injil yang mereka sembunyikan, dan juga dari isi Taurat, Mazmur, dan Injil yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi tidak semua dijelaskan. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dikomplit satu surah 10 hukum Taurat itu semuanya? Tidak bisa. Al-Quran menjelaskan kepadamu banyak hal isi kitab kalian yang kalian sembunyikan dijelaskan, dan banyak pula dibiarkan tidak dijelaskan. Ini jawaban kata Allah. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salama. Itu Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Jadi Al-Quran punya legitimasi yang jelas dari pencipta langit dan bumi, bahwa dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Di mana di dalam kitabmu dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tunjukkan ayat ini. Al-Ma'idah ayat 16. Al-Quran itu jalan keselamatan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur biiznih. Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya, ilan nur, dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus, ila sirati mustaqim. Jadi jelas, kenapa harus Al-Quran? Karena di luar daripada itu, kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi an arada an yuhlikal masiha ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in sadaqallah.
sungguh telah kami tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk membunuhnya. Maka jangan tuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan walillahi mulkus samar wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi dan keduanya. Jadi ya harus Al-Qur'an. Harus, enggak ada lagi nur wa huda, hanya Al-Qur'an. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan dulu, masih ada. Satu lagi. Satu lagi. Taruh dulu yang lain. Menterasik. Yang lain ya. Dia perlu gak kopi. Serupu dulu. Diminum dulu dikit. Ini paling penting. Ini paling Asik. dengerin ya. Lanjut. Ini yang sering di framing nih orang-orang sebelah nih. Kenapa sih Bang Juma hampir 24 jam ada di media sosial? Apakah nggak ada kerjaan? Iya. Boleh nggak itu saya jawab? Sebentar dulu dong, saya belum bertanya. Saya ulang ya. Kenapa sih Bang Juma hampir 24 jam selalu ada di media online? Apa nggak ada kerjaan lain? Apakah Bang Juma mau nyari koin saja? Apakah Bang Juma apa begitu? Atau kalau jawaban kedua adalah apakah ini panggilan hati untuk berdakwah, berbagi bersama kami? Silakan Bang Juma. Iya, saya jawab Bang Handi. Pasang kuping semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Masya Allah. Alamu biman dalla an sabi wa huwa alamu bil muhtadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dengan mereka dengan cara yang baik. Ini perintah. Makanya dikatakan jangan engkau berdebat dengan ahli kitab. Ya. Kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, kenapa menghabiskan waktu untuk kemudian ini dan mengono? Ini panggilan ilahi. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahzan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepadamu Tuhan kami dan Tuhan kamu itu adalah sebenarnya satu. Dan hanya kepada mereka dan hanya kepadanya lah kita, Anda, saya, mereka kembali. Itu poin jelas Bang Handi. Detik-detik kematian manusia. Tek tak tek tak tek tak tek tak. Bila Israel datang memanggil, apapun agamamu, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, akan pindah alam. Bila Israel telah menyelesaikan tugasnya, gimana keadaanmu, ditentukan masa hidupmu. Jadi ketika Bang Suma masih ada waktu, masih mengimpakkan waktunya, hartanya, kesempatan yang ada untuk mengajarkan kebenaran, kudu wajib dihargai, diberi
ruang prioritas, jangan dihujat, jangan dinista. Ketika yang disampaikan itu salah, teruskan menurut pemahaman saudara dengan cara yang baik. Ketika yang disampaikan itu benar, itulah tujuan. Maka oleh karena itulah kemudian ketika kami menyampaikan menghabiskan waktu 24 jam, harus tolak ukur kita berada pada posisi yang benar atau salah. Hayo, ketika sudah diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat siang para saudara-saudara Kristen, mari kita berdebat, angkat tema, angkat judul, dan kita bahas, atur timer dan seterusnya. Harusnya Anda duduk. Kenapa? Ini tentang kemaslahatan akhirat. Masya Allah. Kalau Islam salah, tegur kesalahannya di mana. Tapi kalau itu adalah kebenaran, kudu sunnat hatimu, jangan sombong kepada Allah. Terima kebenaran itu, lalu kemudian telaah baik-baik. Setelah Anda telaah, cari tempat, lalu katakan kepada dunia, katakan kepada semua orang, katakan kepada pencipta langit dan bumi, ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul utusan Allah. Selesai, sederhana. Maka pijakannya kembali kepada pertanyaan Bang Handi, kenapa harus menghabiskan waktu? Karena itu adalah salah satu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Saya beribadah, saya seperti ini sambil kerja. Saya seperti ini sambil lihat email. Ada email dari kantor, buka sambil berdebat, sambil memberikan materi periksa, kemudian tanda tangan manual, tanda tangan digital, kemudian saya ibadah jalan, duniawi jalan. Ada yang mau butuh bertemu, saya tinggal terima telepon, Bang ada yang minta bertemu, ada yang ingin klarifikasi, apakah TAD ini harus begini, dan saya ketemu, saya sempatkan waktu. Jadi dunia jalan, akhirat jalan. Ketika kemudian ada yang keliru, sampaikan di mana titik kekeliruannya. Banyak pasukan saya di sini. Ada Bang Handi, ada saudara saya Ibes, ada Bunda, semua ada, lengkap kami itu. Kami satu paket. Mau berbicara tentang yang keras. Jadi kami menyampaikan waktu untuk kemudian kita uji nyali, uji kebenaran. Kita uji Quran. Kalau ada yang ingin bahas Quran, kita uji Quran Muntasari. Kau aja Islam itu ikan teri, ceramai mereka. Kalau Anda belum bisa baca Quran, ingin kritisi Islam. Demikian sahabat-sahabat sekalian, wal hidayah. Jangan dulu. Jangan dulu. Enggak, tambahin tadi. Sebentar dulu, Bang Handi. Bang Handi. Terakhir. Dari sekian lama Bang Juma, Bang Juma seperti ini begitu. Saya dulu ya teman-teman ya, saya hadir di sini, saya netizennya Bang Juma di tahun-tahun dulu begitu. Pertanyaan sekarang Bang Juma, sudah berapa yang mualaf yang Anda syahadatkan, baik langsung maupun tidak langsung, terhitung atau tidak terhitung? Silakan. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Dari sejak kiprah saya itu 2009. 2007. Iya, betul. Iya, 2007 karena saya mutasi itu 2008. Merambah ketemu Ahyu Sugi 2009 dan seterusnya merambah. Itu kalau dihitung-hitung sesuai dengan data kurang lebih 300 orang. Itu yang langsung. Tapi yang tak terhitung itu yang mensyahadatkan keluarganya, mensyahadatkan anaknya, mensyahadatkan tetangganya, itu sudah tak terhitung lagi. Syahadat itu ada yang panjang umur, ada yang pendek umur, ada yang cuma berpura-pura, ada yang ternyata misionaris, ada yang ternyata ya cari Romeo Fico. Banyaklah hal-hal yang unik. Romeo Fico itu tapi yang jelas yang kita kejar
Yang jelas yang kita kejar di sini adalah bukan pamor, bukan ingin terkenal, bukan mau dibilang, bukan ria, bukan cari jati diri, bukan, semata-mata hanya karena Allah. Silakan. Masya Allah. Ada pernah kena prank nggak Bang Nyoma? Banyak. Maksudnya Bang Handi? Kena prank Pura-pura. itu pura-pura apa seperti apa? Ada Candy Susanto. Ada banyak itu Bang, banyak. Wah, ya wes lah, saya serahin ke audiens lagi. Ada deh. yang sudah kayak Itu- saudara dengan anak-anak saya gitu. Itu tadi tuh yang Bang Allahu Akbar. yang Bang Zuma bilang, kerjanya sambil di rumah buka-buka email, tanda tangan basah, terus dikirim. Maaf ya teman-teman, yang kayak begitu tuh cuma di root doang ya. Jangan harap kalau pegawai swasta pegawai kayak gitu enggak. Itu sekelas di root kayak gitu kerjanya ya. Sorry. Saya sebagai direktur utama di beberapa. Nah, ini sedikit supaya Anda tidak khawatir. Iya, dengan harus kehidupan dikasih Bang paham Bang Zuma Kasihan biar Bang dia Zuma tahu gimana. gitu. Iya. Jadi saya mengepalai beberapa perusahaan properti itu. Saya sebagai dirut ada 2 perusahaan properti yang Allahu saya dirut Akbar. di sana. Enggak, aku nggak percaya. Yang ke Makassar boleh jangan ke perumahan saya yang sementara saya bangun sekarang. Oke. Ya? Ini Rabbal Alamin. Kalau saya mau Bang semua yang di rumah Hobbit aja. Kita di rumah Hobbit kan. Iya. Alhamdulillah rumah Hobbit itu di situ nggak ada pinjaman bank. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu Izin dari Gurunda, dompet izin kita Gurunda. sendiri. Agak putus-putus Iya, sedikit. Silakan. Enggak, agak putus-putus sedikit suara Gurunda dari tadi, ada delay Iya. sedikit. Karena HP-nya ini kan di Hobbit itu kenapa dia tampil sederhana? Tidak ada bantuan bank, tidak ada pinjaman, tidak ada pinjaman online. Tidak ada pinjol. Itu murni dari dompet sendiri. Jadi kita seadanya Dengerin saja. dompet Nggak perlu sendiri. kemudian harus enggak. Santai aja. Itu rumah Hobbit itu bukan Pelan-pelan sederhana. aja kita Bang. Ntar dulu, Bukan ntar dulu. sederhana. Saya tanya dulu, Bang Nyoma, kenapa mesti harus membangun masjid di Iya, rumah iya, Hobbit gimana? dengan nama Masjid Maulidah? Kenapa? Sejarahnya seperti apa? Jadi itu setelah saya sama almarhum ayah sering ke gunung, kami melihat orang-orang yang datang di tempat wisata di sebelah dari wisata kami itu, karena memang dari sejak dulu ya, sejak kerajaan Goa itu di situ nggak pernah ada masjid. Sehingga katakan Abah, gimana kalau kita bangun tempat ibadah di sini? Saya katakan ya udah, yuk kita bikin, kita niatkan, mudahan bisa. Kata beliau, tapi nggak usah pakai uang kita pakai dan sama netizen, orang-orang yang mau kemudian punya amal jariah untuk akhirat, biarkan mereka minta mereka untuk ikut terlibat dalam pembangunan itu. Nah, itulah yang kita gerakkan sekarang. Kalau kita mau pakai dana pribadi kita, ya alhamdulillah bisa lah. Kita mainkan itu masjid dari netizen. Dan saya pun tidak jor-joran di sana, ayolah, saya nggak maksa. Buktinya saya Dewan Syuro di ZCC. Ada nggak pernah saya minta tiap hari umumkan masjid kita dong sampai rampung? Enggak, biasa aja. Justru Aku saya aja. yang Sedih saya. Justru saya yang semangat. Saya sendiri. Kemudian ini saya sendiri yang videokan, saya sendiri yang mengumumkan. Ya sendiri. Kalau teman mau mengumumkan juga terima kasih. Ya, cuman ini ada kendala saya lagi, Andi dan teman-teman. Apa itu, Ndek? Itu kan tempat kita gunung tuh. Gunung kita itu kan akhirnya masjid kita itu
sekarang sudah ini mungkin karena putus. Jadi saya lagi sementara mencari kalau sahabat-sahabat ada kenalan tukang betul-betul paten gitu ya, yang bisa kemudian merobohkan benteng Takeshi. Sumur Bang Handi, masjid kita itu airnya tersendat-sendat. Jadi kalau ada sahabat yang mengenal seorang yang bisa atau bisa ngebor yang dalam ya, sedalam benteng Takeshi bisa dia rubuhkan, ya minta tolong untuk supaya kita saling bagi informasi suplai air gitu. Itu Bang Handi. Mana tahu ada yang mau ikut berpartisipasi, semua bisa ngebor sumur. Kalau bor-bor biasa itu nggak bisa. Udah lebih 10 tukang bor hancur semua alatnya. Angkat tangan semua. Tangan dan angkat kaki dari tempat. Biasa sampai 3 lubang, 4 lubang, tiba-tiba pergi pamit. Jadi kalau ada sahabat yang ingin ikut air kita ini ya silakan. Itu sangat tak ada dosa yang tidak bisa digugurkan dengan air wudhu itu, kecuali. Oke, Bang Handi, sahabat-sahabat, ini kok jadi saya yang menguasai forum ya? Yang dicari bukan pengebor sumur, Gurunda, yang dicari pengebor minyak berarti. Pengebor minyak. Iya. Tapi memang iya, Pak. Iya, memang itu alatnya, Bang. Nanti saya coba telepon. Karena ini kita gitu. lagi betul. Mengebor minyak banyak, Pak, serius. Orang yang berpengalaman di sana. Iya. Siapa tahu nanti Pak ini ada saudara kita itu juga baptisannya Bang Joma. Namanya Pak Effendi, tinggal di Cempaka Putih. Mudah-mudahan beliau menonton ya. Beliau mitra Pertamina. Mudah-mudahan beliau mendengarkan, bisa memberi semacam ilmunya bagaimana caranya mendapatkan air di situ. Semoga beliau mendengarkan, dan siapapun di luar sana yang mempunyai keahlian dalam hal mencari mata air di tempat tersebut, kami mengharapkan berbagi ilmu lah agar bisa tidak kekurangan air terutama di musim kemarau ya Banyuma ya. Itu ya intinya ya. Iya, minta tolong, ini serius. Siap. Mana tahu ada teman atau kenalan ya untuk bisa membantu mengebor di sana air. Masjid kita butuh air. Purani wani na weaki Uniripa toh? Deng. Udah. Purani. Iya. Engkau kamatu informasi langsung weaki. Baik. Bang Handi, sudah pernah ke tempat wisatanya Bang Suma? Saya belum pernah, tapi roh saya udah nyampe. Kalah lagi satu langkah. Sana. Bang Handi, sampai saya punya penutup botol aqua itu ketinggalan. Siapa sih? Mobil saya ini Kendari, Bang. Iya. Iya. Ya Allah, dinda saya ini, masya Allah. Iya. Sampai mobil saya tidak bisa naik. Iya ini. Putus tali pambel. Iya. Tanjakannya. Ini adik saya ini. Dia Bang Andi. Iya, putus-putus suara hijau beliau ini. Putus-putus suaranya. Kenapa? Putus-putus suara. Iya. Makanannya ini tuh Kanda. Makanannya Cek. Bagus Mi. Iya. bagus. Makanya aslinya bagus nih. ini adik saya ini Bang Handi, adik kita ini, Bang Jun. Beliau di sekolah di Kendari, beliau tugas. Imrus. Bang Jun. Iya, Bang Handi tahu. Pura-pura lupa. Iya, saya ingat. Masa saya. Gimana sih Pak Jun? Iya. Tapi nanti datang lagi ya dari Kolaka, dekat lah. Insya Allah. Nyebrang. Karena ini istriku dia mau ke sana lagi nih, berobat juga. Oke. Mungkin saya ikut. Lewat Bajoe, nanti lewat Bajoe. Tidak, lewat dari ini, Tobako. Oh, muter Ferry. lewat darat. Ferry, Bang. Oh, Sorowako. Iya.
Enggak sampai suruh aku bang. Mobilnya nggak bisa mendaki Siwa, waktu itu. Siwa. Iya Siwa. Siwa dong. Kan cuma dua, Siwa sama Bajoe. Siap. Udahlah, itu Allah urusanku di sana. Itu bang, mobilku itu sampai menangis bang, serius. Tanjakannya itu, ngeri kali. Iya, Itu minta ganti Pajero bang. Hah? Minta ganti Pajero itu bang. Saya lihat saja mobilnya Bang Zuma itu. Saya bilang untung sopir-sopir andal. Biasa. Masjidnya dibikin untuk mobilnya Bang Zuma aja tolak ukurnya. Kalau mobilnya Bang Zuma bisa nanjak, berarti mobil-mobil lain piye kabare. tapi Bang Ibes, betul saya saja kaget waktu pergi itu toh. Untuk masjidnya itu saya Iya, Gemini 75. Iya, Bunda Gemini. Sama-sama. Ada Makanya saya bilang itu Ada masjid kan. itu, baru-baru ini kan. Udahlah, jangan bicara itu, gali dong ilmunya Bang Juma, nanya dong. Oh iya, Apa kek ditanyain? sekalian saya mau ngecas dulu HP. Sudah 2 jam ini. Ngomong ini anggurin. Ada teman Kristen di atas, Ajak. naik dong. Kalau ada yang mau naik bertanya, naik. Iya. Silakan saudara. Kalau ada yang mau naik. Ya kalau Bang Juma. Tadi Ternyata di banyak. Kendari itu keluarga saya banyak. Di Batunong. Batu Nong itu di Kolaka ya? Batunong ada. Iya. Batunong apa lagi ya? Kaluku ada nggak kota di sana? Kolaka. Kaluku ada. Ada Kaluku juga. Oh, Nah, itulah. Iya. Kaluku itu kelapa. Kaluku itu kenapa? Bukan Batu Gio, Batunong namanya itu di sana. Keluarga di sana banyak. Lu selatan maksudnya. Keluarga banyak atau yang ngaku-ngaku keluarga Bang Zuma? Dengerin dulu ya. Keluarga, memang keluarga. Kaluku itu kaluku, bukan kaluku di Mamuju sana. Ya, dekatlah susu, betul. Iya. Hmm. Ini dulu ya teman-teman, Bang Ya. Juma dulu itu. Jadi kami dari Petapati Mang, Datu. Iya, silakan. Iya. Bang Juma dulu Silakan, itu. Kak. Silakan, Ya, Bang Andi. hadir di media sosial itu hanya sekedar saja gitu ya. Didorong dulu sama Pak Desugi, buatlah YouTube supaya ada arsipnya begitu. Dicuekin loh. Dicuekin gitu. Dibuatkan YouTube, tidak mau kelola. Ya Bang Pak Desugi lah yang simpan semua begitu. Ya alhamdulillah Teman-teman agama Kristen yang naik. bisa ada YouTube-nya. Coba kalau nggak ada YouTube-nya, ya tidak ada arsipnya itu loh. Iya. Yang bisa orang nonton balik. Dan seandainya Bang Juma tidak punya YouTube juga, tentu saya juga tidak bisa ada di sini gitu, karena saya berawal nonton ini siapa sih ini orang ini. Ya Ustaz Tata sudah saya undang beliau hadir ya. Siapa sih ini orang ini? Ada yang udah ngatain dia anjing. Apa kok diam aja ini? Ini orang bisa berantem gak sih? Gue bilang kayak gitu. Kan gitu ya. Dari dulu ya Bang Juma ya. Saya cari ini orang. Namun Pawi. Iyalah. Ketemulah kami di grup WA begitu. Oh ternyata tendinya bukan, ya biarkan saja dia berkata binatang. Yang penting kan ya itu tadi kan udah ila sabili rabbika bil hikmah tentunya di sana. Baru saya paham teman-teman. Makanya kalau ada orang mengeluarkan 4 kaki, ya biarkan saja. Kemungkinan 4 kaki itulah dia konsumsi tiap hari kan gitu. Ya Bang Juma ya. Jadi berpengalaman di bidang itu gitu. Itu kira-kira teman-teman. Iya. Ada adik kita ini. Oke teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tahta. Beliau Yang pengusaha. nanya YouTube-nya Abbas Official. Nama YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli Mabas, kalau saya di Slebes Channel, kalau Tahta Channel kalau Bang saya Andi Tahta. di Slebes. Salam balik kalau Ayo. Kolaka.
sahabat-sahabat. Ayo teman-teman yang agama Kristen naik. Tolong yang bising di itu dong di mute Bang Jun. Yang kita wawancara lagi Agama dulu ada Kristen, nih. agama Kristen. Salam sahabat Toga Harun. Bagaimana kalau kita Gimana Bang Andi? gali ilmunya lagi nih Ustadz kita, ada kita ini. Mbak Juma ya. Jadi dulu Ya kita betul, wawancara nih. Dinda Tahta, Ya, tidak tahu tadi. Tani Peter. Sama-sama di Facebook berjuang sama Dinda Tahta ini. Iya. Masya Allah. Dinda Tata, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian berapa lama kira-kira kenal dengan Mbak Juma? Kalau Sekian yang saya purnama. ingat itu 2013 kayaknya. Bang Adi sabar. 30 detik dulu. Iya. Ada yang titip salam dari Mamuju. Namanya Irwansyah. Nah, Irwansyah sampean ke kampus Stikes istilah dia itu. Oh, itu adik saya. Dia kerja di sini ya. Kalau mau tahu tanya aja abangnya di sana. Kakak saya itu yang perempuan istrinya. Gampang cari Bang Zuma itu, kalau ada yang mau cari-cari Bang Zuma gampang kali kok. Oke, lanjut. Oke. Oh, ya udah. Bang Handi. Iya, baik. Ustaz Tata, apa kesan-kesan Ustaz Tata terhadap Bang Juma, Ustaz? Ya, beliau itu kan apa ya, guru kita semua. Kok jadi saya yang dibahas? Ya, kok Kalau berapa Bang sih? Juma itu jangankan di Komal ya, di FB saja beliau itu mandiri. Kalau kita kan datang ke apa grup-grup debat, kalau beliau mendirikan sendiri, padahal FB coba. Memang pejuang bener beliau ini. FB saja punya Komal sendiri, khusus untuk debat, tidak mau campur baur gitu. Sehingga kita yang datang, Otan datang gitu ya. Kalau kita punya FB kan buat status alay-alayan. Kalau Bang Juma enggak. Memang beliau untuk berdakwah, khusus untuk diskusi gitu. Dari dulu sudah. Oke, Ustaz. Ustaz, dulu kan kita ada home away ya. Ada yang masuk ke Zoom kita yang pergi ke Zoom dia. Berapa kali Ustaz Tata berpasangan dengan Mbak Juma kalau home away gitu? Di room Kristen terus room kita gitu. Kalau grup Sering. WA yang saya ingat ya, dimanapun saya Bang Juma jadi admin, saya jadi admin juga. Bahkan saya Iya, betul, sendiri betul. sering diingatkan oleh Bang Juma. Karena kalau saya debat itu mulai dari habis isya sampai pagi, beliau nelpon saya, Dinda tidur. saya tahu semalaman tidak tidur gitu. Kesehatan lebih penting gitu. Ditelepon itu. Beliau perhatian banget kepada adik-adiknya itu, luar biasa perhatiannya itu ya. Itu di grup WA. Kalau di Zoom berapa kali berpasangan? Ya sering lah, karena memang kami kan dari FB pindah ke WA ya bersama, ke Zoom ya bersama. Sampai sekarang ini ke dunia Sampai di TikTok. Sampai ke TikTok sekarang ya. Habis TikTok kemana kita ya? Tok wow. Kotok tik. Tapi untuk sampai di sini kayak TikTok prapomu ya, walaupun ada istilah Bennett itu. Oke, ada yang mau nanya Ustaz Tata Iya. ini gitu ya. Sebenarnya Ustaz Tata ini ilmunya kok sangat mumpuni begitu ya. Ustaz Tata dulu itu nyantri di mana aja? Berguru kepada siapa gitu Ustaz? Ya kalau masalah agamanya, karena saya santri, saya pesantren. Kalau itu debat Bibelnya ya termasuk dari Bang Juma gitu. Karena kami selalu ngikutin beliau. Ya termasuk dari Bang Handi, Ustaz Sugi itu. Iya. Tapi kalau masalah agamanya, Quran hadisnya gitu ya memang santri. Gitu. Pondok, beliau santri. Pondok. Sama dengan ini teman-teman kita yang lain santri beliau. Ya. Ustaz Tata apa kata beliau? Tugasmu hanya bertanya. Iya itu. Iya dari dulu ya. Akbar. Masih ingat di WA itu. Pokoknya tugasmu sekarang untuk bertanya saja. Karena beliau, saya jadi ketawa sendiri biasa itu. Banyak sekali judul video saya itu ya. Silakan bertanya, Ustaz Tata menjawab. Itu banyak itu video saya itu. Gitu loh. Karena memang Ustaz Tata ini jarang bertanya loh. Kenapa tak jarang bertanya? Kenapa?
Ya tak tahu saya bertanya. Ya kadang dia bilang bertanyalah seumur hidup. Itu biasa dia bilang Ustaz. Bertanyalah kamu seumur hidup. Gimana? Tahu kita Bang kalau Andi bertanya. Ya sama aja bertanya sama tembok. Saya kalau berpasangan Ustaz Tata itu, saya orangnya paling enak loh. Ustaz Tata yang menjawab semua. Di WA, Bang Andi, kau yang tanya ya, saya nggak mau bertanya. Iya, udah gue yang hajar, tenang aja. Pokoknya kalau menjawab lu yang jawab. Ya gue enak-enak dong. Tugas gue cuma bertanya, dia yang menjawab gitu. Ya itu dulu trik-trik dulu ya teman-teman. Nggak apa-apa lah kita buka ya. Gitu. Termasuk Ustaz Nandar itu loh nggak bisa bertanya. Dia tuh orangnya nggak mau bertanya kepada orang. Bang Nandar itu sama dengan Ustaz Tata. Dia cuma ini menjelaskan gitu. Kedua nih, kalaupun dari kita ada yang bertanya, itu hanya untuk membuka cakrawala berpikir di saya. Pertanyaan itu saya gunakan untuk mendobrak hancur dan lawan menerima itu pertanyaan itu. Suara abang putus-putus Bang Juma. Langsung dilanjut. Lanjut. Enak mungkin kesuaranya host doang. Kesini enak. agak putus-putus banyaknya sih. Ada yang bawa. Bang Andi spesial guru bahasa Indonesia ya, benar saya guru bahasa Indonesia memang. Ada yang mau nanya nggak Ustaz Tata nih? Ustaz Tata, jodoh gimana jodoh? Apa Daeng? Jodoh. Kalau ini ada di jodoh ada di bawah. Kalau ada gini, kalau ada Bang Juma jangan nanya ke saya, minder saya gimana? Janganlah tanya-tanya jodoh. Oh boleh ya tanya jodoh Yoda. Tanya Ustaz Tata. Termasuk hostnya. Kapan aku nikah Bang Juma? Apa sih? Kapan aku nikah? Pertanyaan. Jodoh udah aku tanya aja kapan aku nikah. Aku bukan peramal, Bang Andi itu coba tanya atau Bang Imrus. Tadi nanya jodoh gimana sih? Ustaz, apa maksud itu ya? Wanita soleha mendapat laki-laki yang soleh. Maksudnya apa itu Pak Ustaz? Silakan Adinda dijelasin. Ya itu kan kalau pakai Al-Quran memang harus sesuai dengan asbabun nuzulnya. Itu ceritanya ketika Siti Aisyah difitnah dengan Sofwan ya. Sedangkan Siti Aisyah itu kan wanita yang soleha, yang mana Allah yang menjodohkan dengan Rasulullah, tapi difitnah. Kan tidak mungkin kan seorang Rasulullah dijodohkan dengan yang tidak soleha, gitu maksudnya. Makanya kadang-kadang orang kalau pakai itu, Tata kenapa? Kan ada Quran jelas itu, wanita soleha dapat laki-laki soleh, soleh. Tapi kenyataannya banyak kok orang-orang yang tidak soleh dapat yang soleha misalnya. Nah itu memang banyak cerita, itu namanya ujian gitu ya. Bukan berarti kalau ada dalil itu semuanya pasti soleh-soleha, enggak. Banyak orang laki-lakinya itu sabar, perempuannya cerewet gitu ya. Itu ujian itu, tidak masalah. Tapi kalau asbabun nuzulnya yang di Al-Quran itu, wanita yang soleha mendapatkan suami yang soleh. Itu sebenarnya menyinggung ketika Abdullah bin Salul itu. Ya, yang memfitnah Siti Aisyah. Asbabun nuzulnya itu. Jadi dalil itu tidak semua umum, enggak. Sehingga ada saja orang yang soleh dapat tidak soleha ada. Berarti tugasnya mendidik, memperbaiki. Iya betul. Kalau gitu Imrus ganti namanya jadi soleh aja Imrus biar nggak jomblo lagi. Salah satunya saya Ustaz. Ini serius nih pertanyaan lagi Ustaz. Pak Ustadz, gagal berumah tangga, sakit, pekerjaan itu kadang tidak mulus. Ini hukuman atau ujian Pak Ustadz?
Ujian. Untuk membedakan ujian dengan hukuman itu ada dua tanda-tandanya. Kalau orang itu banyak dosa, diuji, berarti itu azab. Diingatkan oleh Allah supaya tidak melakukan itu. Tapi kalau orangnya soleh, baik, kok malah diuji kayak gitu, berarti ujian. Jadi tidak semua orang menderita itu ujian. Kadang-kadang azab dari Allah. Ibaratkan seorang ayah, anaknya nakal, maka dicewer. Nah, itu kan karena apa? Diingatkan kan supaya tidak mengulangi lagi. Gitu. Terus Jadi aku ini bedakan ujian apa hukuman, Ustadz? Kalau yang aku alami ujian apa hukuman? Dua-duanya. Dua-duanya mungkin. Yang tahu kan diri Anda, yang tahu diri Anda kan masalahnya. Palopo diam, bising bang. Bang Palopo, bising. Ya kan masalahnya aku udah bela baik-baik sama orang tua. Berarti ini karena karma dari orang tua ya? Akhirnya terjadi perceraian. Gak ada karma. Ya, soalnya kan orang tuanya. Kalau udah aku bilang kemarin itu, kalau nggak merestui tuh gitu. Jangan pribadi yang bersifat umum aja. Selanjutnya apa Ustaz? Apa maksudnya itu Ustaz? Allah tidak akan mencoba suatu kaum kalau kaum itu tidak sanggup menanggungnya. Maksudnya apa? Itu sebenarnya innallaha la yughayyiru an qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sebenarnya kalau kita baca tafsirannya. Kalau kita itu di suatu negara atau desa jadi pejabat, kalau ada kemungkaran harus dirubah. Karena kalau tidak dirubah, ketika Allah ngasih azab, bukan cuma orang yang bermaksiat itu yang celaka. Misal diberi banjir, kan semuanya kena. Andai kan misalnya kita ini Bang Juma ini kepala desa kita atau presidennya. Terus ada negara membuat kerusakan perzinahan, judi, dibiarkan. Maka jika Allah ngasih hukuman tsunami, kan kena semua. Andai kan mereka merubah, maksudnya apa? Ada kemaksiatan, silakan langsung dihentikan. Ya. Makanya andai kan mereka merubah dengan cara dihentikan kemaksiatan itu, maka ya Allah tidak akan ngasih azab gitu loh. Maksudnya gitu, tapi oleh orang-orang dibuat dalil umum. Ya kalau kamu tidak merubah, ya Allah tidak akan merubah gitu. Tapi kalau asbabun nuzulnya nggak seperti itu. Intinya kalau ada kemaksiatan di suatu kampung, silakan langsung dicegah. Ya, bagi penguasa. Takutnya kalau tidak dirubah dengan cara mencegah, Allah ngasih banjir, kena semua itu. Ya, orang yang tidak ikut-ikut pun tidak maksiat kena itu. Gitu. Ini kalau kita bicara asbabun nuzul gitu. Tapi ini saya izin ke Bang Juma, saya ini sudah dianggap adik, saya minta izin Bang Juma ya. Mereka kok langsung tanya jawab. Oke, ini saya bertanya dulu kepada kedua pembicara ya. Masya Allah. Ini ya, bagaimana cara itu sebagai umat Islam ya mencegah kemungkaran? Kan ada 3 tuh. Kalau kita mampu, kita penguasa lanjut, lisan dan hati gitu ya. Kira-kira selama ini apa yang kita lakukan? Kita posisi ada di mana di situ? Siapa dulu yang jawab nih? Lu silakan. Iya, Bang Juma. Ustaz Tata dulu deh. Iya. Minder Ustaz Tata kalau udah Bang Juma. Iya. Ya minder karena beliau tuh orang yang saya sangat hormati ya. Sudah tangkap abang saya, ya, guru saya semuanya. Jadi sungkan. Minder ya. Nah, tapi gini ya. Jawabanku dengan Bang Juma dari dulu ya sama. Jadi gini. Silakan. Memang di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3. Andai kan tidak ada 3, maka kita kewajiban mau mampu tidak mampu wajib. Ternyata tidak. Kalau kita penguasa ya dengan kekuatan. Kalau tidak mampu dengan lisan, jangan kamu jual minuman keras misalnya. Nah, kalau kita mampu. Tapi sekiranya kita tidak mampu, kalau saya negor mereka, bonyok saya. Wah, mereka berandal semua. Geng-gengnya banyak, premannya banyak. Kalau saya negor, pasti saya dipukul, dikeroyok. Oh, berarti sudah tidak mampu, dengan lisan pun tidak mampu. Maka ingkar fi qalbi. Ingkar fi qalbi itu gini, ya sudahlah ya Allah, di sini orang ini membuat kemungkaran, tapi saya tidak mampu. Ya, itu namanya ingkar. Kita mengingkari bahwa perbuatan orang itu salah, gak benar. Tapi kita mau mencegah, gak kuasa. Nah, itulah namanya ingkar fi qalbi, mengingkari dalam hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Gitu maksudnya ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu gak ada urutannya. Kalau mampu dengan kekuatan karena kita penguasa, ya dengan kekuatan, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Dengan lisan pun tidak mampu, cukup mengingkari bahwa perbuatan itu tidak benar. Gitu. Daeng, silakan. Oke.
Bang Juma, sebenarnya selama ini kita posisi ada di mana ya Bang Juma? Ketiga item tadi itu Bang Juma. Iya. Jadi kita berada pada posisi Bang Handi mengingatkan gitu. Seperti yang diterangkan oleh Al-Qur'an, pijakan kita untuk tidak menekan, tidak memaksa, sifatnya egosentris ya. Kita harus memaksa orang itu. Nah, pijakan kita itu sebagai apologet, jelas Al-Quran surah Al-Kahf ayat 29. Rabbikum. Jadi kebenaran itu sudah ada. Apa kebenaran itu? Yang diterangkan di Al-Quran. Makanya dikatakan, wahai ahli menjelaskan semua itu. Jadi Al-Quran kemudian sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Tugas kita ini hanya sebagai pengingat saja. Sebagai pengingat. Wa qulil haq. Itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Apa yang tidak untuk dirinya beriman, ya silakan. Dan syaa falyakfur. Dan siapa yang mau kufur, ingkar, ya berlaku pada dirinya, ya silakan. Tapi ingat, Allah menjelaskan, inna a'tadna lizzalimina nara. Nah, yang menghendaki kafir, sesungguhnya Allah telah menyediakan akan neraka sebagai musuh yang sudah tahu titik kebenaran dan mengetahui kefasikan, kekufuran, kekafiran. Masa kita rela gitu membiarkan tetangga dan tanpa kita ingatkan, mereka berjalan menuju neraka tanpa kita ingatkan. Dengan hore kita hore, kita muslim, kita Islam, kita sholat, kita dijamin oleh Allah, kita mewarisi Jannatul Firdaus, akan kekal di neraka, biarin aja. Itu juga ditetapkan oleh Allah. Maka perintahnya seru. Jadi tugas kita cuma menyeru Bang Handi, mengarahkan. Kenapa? Orang yang zalim, yang sudah tahu satu tambah katakan satu, itu adalah orang zalim, dan mereka harus kita ingatkan sebagai saudara. Bercanda, ahata bihim surat. Api di sana itu, wow, dari kiri, kanan, atas, bawah, orang-orang itu, orang-orang zalim itu. Maka apakah kita kemudian memanfaatkan akal dan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya yang diususkan kepada mereka juga? Karena Al-Quran itu bukan cuma umat Islam yang punya. Al-Quran itu adalah seluruh umat manusia yang hak di situ, di mana haknya mereka ajarkan, kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, kecuali kita. Jadi tugas kita di sini adalah hanya untuk kemudian mengingatkan, sekedar mengingatkan pada mereka, bukan kebencian. Makanya dialog itu mayoritas kita apologet. Kalau itu debat itu langsung seketika hujah. Kita membuka diri dulu untuk ditanyai, kemudian menekan pada titik. Ketika ada terkait kisru terjadi, pasti. Contoh kemarin, ada yang mengaku anak Allah. Itu kan hujatan tuh. Oh, saya itu dia membahas tentang di agama mereka doa syafaat. Aku tanyalah baik-baik, rasukan setan. Ya sudah, lakukan perlawanan dengan cara-cara. Walaupun kita tertawa, Bang Suma sering tertawa,
Jangan bahwasanya tertawa itu puas. Nah, itu adalah bagian daripada retorika penyampaian. Kisi-kisi untuk kemudian menyadarkan insting. Adalah trik yang digunakan untuk kemudian sebagai sugesti. Ya, apakah itu Terus putus ya. justru akan membangkitkan rasa emo pada dirinya, kemudian penasaran, besok muncul lagi, atau selama-lamanya pendeta Joshua Teu saya siuman sampai hari ini. Saya kira begitu, Bang Handi. Iya. Tapi sayang suaranya putus-putus ya, teman-teman. Ustadz Tata lagi berdua nih. Ini serius nih, ini kajian aja nih. Ustadz, apa pengertian ini ya? Masih amar ma'ruf nahi munkar nih. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Maksudnya apa itu, Pak Ustadz? Ya, itu kewajiban kita. Kita itu tidak boleh diam ketika ada kemungkaran gitu loh. Itu perintah. Nah, sedangkan hadis itu caranya. Karena kalau cuma pakai dalil itu, maka orang tidak berkuasa pun akhirnya karena wajib melakukan, akhirnya dipukul. Misalnya ada orang menjual minuman keras, mereka punya preman-preman. Terus orang seperti saya misalnya negor, bukan malah diikutin, tapi dipukul. Apa kamu itu? Nah, berarti hukumnya amar ma'ruf itu wajib, tapi ada caranya. Dengan 3 itu, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Maksud dengan lisan itu, janganlah berbuat maksiat di sini, gitu. Kalau dua-duanya tidak mampu, kekuasaan tidak punya. Dengan lisan tidak kuasa, karena takut. Malah kita, karena Islam itu kan tidak langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak mampu gimana? Nah, berarti ingkar fi qalbi. Ya. Maksudnya fi qalbi itu seperti yang tadi itu. Ya, dengan 3 cara itu. Nah, intinya dalil barusan itu perintah bahwa kita sebagai umat Islam kalau ada kemungkaran dicegah. Sedangkan kebaikan diserukan gitu loh. Ayo berbuat baik gitu. Kalau kemungkaran harus mencegah. Itu dalil yang Bang Handi baca itu, ya perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Udah. Bang Juma, tambahin Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kita kajian juga nonton bisa. Saya kira udah cukup. Cukup ya. Saya kira udah cukup itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Tanya sudah jelas dan itu kita sudah lakukan selama ini. Sayang putus-putus ya. Jadi teman-teman ya, putus-putus ya Bang Juma ya. Kok tumben ya? Coba saya cek. Iya. Bang Juma suara. Jadi begini ya teman-teman ya, bahwa kami itu ada karena perintah gitu ya. Nah kalau kita punya ilmu, kita tidak berbagi, dimintai pertanggungjawaban nanti. Kita nggak boleh diam kalau kita punya ilmunya. Kalaupun kita tidak punya ilmunya, tetap kita harus wajib. Apa itu ya berjamaah. Berjamaah. Caranya seperti apa ya? Mari kita memperkuat persatuan kita. Gitu. Supaya nanti kita punya jawaban kalau ditanyain. Kamu hidup di dunia ngapain aja sih? Ilmu kamu ada kok diam aja. Gitu. Nah kamu nggak punya ilmu kok kamu nggak mau berjamaah majelis ilmu gitu. Nah berbagai macam cara, mari kita saling mendukung. Itu kira-kira intinya teman-teman ya. Betul, setuju. Insyaallah. Iya, kita dengan saya sendiri dengan Bang Juma itu udah 10 tahun lebih termasuk. Tapi kami itu apa? Ya seperti ini terus. Makanya kalau silaturahmi bertemu kayak sekarang ini, ingat masa lalu lah dulu. Seneng gitu. Nostalgia. Bersatu terus lah gitu. Iya, bersatu terus biar tampak kuat. Ada lagi nih Pak Ustadz. Ini nih Al-Baqarah pembuka ya. Ini Pak Ustadz harus jelasin nih. Karena banyak yang mengatakan Al-Quran itu kitab dongeng lah apalah.
Alif lam zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Kenapa Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, Pak Ustaz? Coba diterangkan sama orang-orang di luar sana. Silakan, Pak Ustaz. Tidak ada keraguannya karena memang firman-Nya Allah. Al-Qur'an itu kitabullah. Kedua, karena ada jaminan dari Allah. Cuma Al-Qur'an yang oleh Allah dijamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi cuma Al-Qur'an yang oleh Allah dijamin selamanya tidak akan berubah. Karena kalau berubah, maka gimana caranya Allah kan lagi? Karena kalau Taurat dirubah gampang. Allah akan mengutus nabi setelahnya, dan nabi setelahnya itulah yang meluruskan. Seperti Nabi Isa yang meluruskan orang-orang ahli Taurat. Ajaran Nabi Isa disesatkan juga. Maka Allah meluruskan dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad kitabnya tidak dijaga, bagaimana kalau ada perubahan seperti nabi-nabi sebelumnya? Siapa yang mau merubah lagi? Wong setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Gitu ya. Jadi Al-Qur'an la raiba fi, dzalikal kitab ini la raiba fi. Bang Joma udah bagus sinyalnya, Bang Joma. Iya, Bang Handi, gimana suara saya sudah mulai bagus? Ya. Wah, mantap udah. Ada tamu kita itu. Silakan. Selamat malam, Bang Doni Sebarani. Apakah sudah siap untuk berdiskusi? Lagi di jalan sebentar. Oh, enggak, belum siap. Bertanya aja lah, apa-apa. Enggak usah diskusi, suruh bertanya aja lah. Hati-hati, iya, bertanya aja. Enggak lah, enggak mau diskusi sama Abang lagi. Ya kenapa? tapi dengar kalau Bang Andi Selebes lagi nanya bener kayak begini, gimana, adem gitu rasanya ya? Saya itu biasanya nanya anak kandung menciptakan ibu kandung. Saya itu orangnya moderat. Saya itu orangnya moderator. Saya itu orangnya bagaimana menggali narasumber. Menggali narasumber itu kita tentu tahu ilmu narasumber itu siapa, supaya kita bisa menggali ilmunya itu. Cara menggalinya juga perlu sekolah. Tidak semudah itu menggalinya, perlu ilmunya di sana. Itu loh ya. Sekarang Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz, izin ya. Kenapa ada surat Al-Kafirun diturunkan Pak Ustadz? Asbab nusulnya seperti apa? Tujuannya apa? Ya, ini ya, ilmu saya itu rata-rata semuanya dari Bang Juma ya. Jadi apa yang saya jawab ya jawabannya Bang Juma juga. Jadi gitu. Merendah sekali. Itu ayat itu karena orang-orang Quraisy kafir itu ya putus asa. Nabi Muhammad mengajarkan tauhid. Lalu mereka mencegahnya. Ya apa sekiranya dakwahnya itu tidak diteruskan. Karena putus asa, tetap aja semangat dakwahnya ya. Akhirnya mereka itu buat aturan. Gini aja Muhammad, kamu udah menyebarkan agamamu. Gini saja, kita toleransi sajalah. 1 minggu kamu menyembah Tuhanku, berhala-berhala lah. Nanti setelah 1 minggu kemudian aku yang akan beribadah ke Tuhanmu. Nah gitu. Akhirnya tidak, turunlah ayat itu. Maksudnya apa? Kalau agamamu pagan, nyembah berhala, silakan nyembah, tidak usah gantian gitu. Agamamu ya agamamu, silakan ibadah ya sesuai keyakinan kamu. Aku juga gitu, sesuai keyakinanku. Nggak usah gantian gitu. Jadi ayat itu jangan sampai. Kadang-kadang kita kan diserang dengan umat Islam sendiri. Ngapain kalian debat? Lakum dinukum waliyadin. Ini tidak cocok. Kecuali ada orang misalnya ya,
kawan kita Kristen mengatakan, tak, kita toleransi yuk, nggak usah debat dulu. Kalau Minggu kamu ke gereja, nanti kalau Jumat saya sholat Jumat, baru pakai ayat itu sesuai dengan asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun itu gitu loh. Nah kalau debat kayak Bang Juma gitu, ya memang tuntutan itu, karena beliau punya ilmu wajib meluruskan. Karena memang debatan itu sudah ada di zamannya Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Ya, pada Hudaybiyah itu. Ya, Rasulullah menganjurkan kepada orang kafir perjanjian Hudaybiyah. Ya. Orang kafir minta 7 perjanjian, diturutin oleh Rasulullah. Kamu Muhammad minta apa? Kata mereka, saya cuma satu permintaanku, sahkan dialog. Karena apa, kebenaran itu harus disampaikan. Kalau diskusi itu harus, mana mungkin mereka tahu kebenaran kalau kita cuma tidak ada dialog gitu loh. Nah, jadi kalau sampai ada ayatnya dialog itu, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan itu. Jadi Islam itu lengkap, dialog loh, ada dalilnya, debat itu. Gitu. Lanjut. Bang Juma. Iya, baik Bang Handi. Ya, suara saya kedengaran cantik tidak atau masih putus-putus? Udah cantik, tinggal pakai daster. Bagus. Masya Allah. Jadi saya mengawali ya dari pertanyaan Bang Handi ini, Masya Allah jawaban adinda saya betul-betul luar biasa keilmuannya. Al-Quran menerangkan begini dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh, ini penekanan. Sungguh, ke bahasa Indonesia kita kalau sungguh kayak gini dalam Al-Quran itu innal ladina, ini penekanan yang sangat luar biasa ya. Bahwa Allah menghilangkan, mengharapkan keraguan-raguan kita untuk memahami bahwa sungguh orang kafir itu dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Tempatnya neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Inilah makhluk yang paling jahat di antara seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Makhluk yang paling jahat gitu. Makhluk yang serem seperti harimau, buaya dan seterusnya. Melihat umat Islam itu menyembah Allah, mereka tidak gelisah. Melihat umat Islam puasa, mereka enggak iri. Melihat umat Islam itu sujud menyembah dengan satu arah kiblat, mereka tidak cemburu. Seburuk apapun rupa daripada buaya, monyet, biawak dan seterusnya. Tapi kata Allah, mereka ini orang-orang kafir, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya ciptaan, sejahat-jahatnya makhluk. Jadi kalau ditanya makhluk yang paling jahat di atas muka bumi ini yang ditorehkan sejarah peradaban kehidupan keturunan Adam, tak lain dan tak bukan adalah orang musyrik, orang-orang kafir dari ahli kitab. Mereka itu kata Allah sejahat-jahatnya makhluk. Nah, terkait dengan surah Al-Kafirun, kita semua tahu, dan yang belum tahu harus tahu bahwa nama lain daripada surah Al-Kafirun itu adalah ad-din, atau boleh dikatakan dalam pemahaman kita sebagai umat Islam bahwasanya apa yang diterangkan oleh ulama kita, orang-orang yang terpintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kemudian memahamkan Islam kepada kita berdasarkan ijazah yang tadi yang saya jelaskan di awal. Surah Al-Kafirun ini juga disebut dengan surah Al-Manabazah atau Mukaskashah. Ya, bukan begitu Dinda Tahta. Itu surat penyembuh. Jadi, kenapa dia disebut sebagai surat penyembuh? Karena surah ini menyembuhkan penyakit kemusyrikan. Orang yang menggunakan akal sehat, yang kemudian tergetar hatinya oleh karena Allah menekankan kepada mereka, alladzina kafaru min ahlal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan sebelum kalimat itu Allah mengawalinya dengan tekanan kalimat kata yang sangat-sangat luar biasa. Innalladzina, inna, kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Maka kemudian mereka yang menyadari ini
dengan surah Al-Kafirun ini mereka sembuh dari kemusyrikan. Demikianlah orang-orang yang telah mu'allaf. Ini jelas sekali. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh adinda kita tadi, ada dari Ibnu Ishaq yang meriwayatkan, ada kemudian Ibnu Katsir yang kemudian menjelaskan tentang asbabun nuzul atau tafsir daripada penjelasan daripada surah ini. Yang pada intinya adalah orang-orang kafir terdahulu ya itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keputusasaan. Betul yang disampaikan oleh adik saya tadi. Betul. Mereka datang menawarkan kekenyolan, mereka datang menawarkan kebodohan, mereka datang lebih bahlul daripada orang jahiliyah. Apa itu? Mengajak Rasulullah berkongsi untuk menyembah Tuhannya mereka. Wahai Nabi Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan yang kita sembah, yang kami sembah. Mari kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini, kata mereka. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta menyembah Tuhanmu. Kami telah ikut mengambil keuntungan dari agamamu. Tapi jika ternyata agama kami yang benar, kamu pun telah ikut andil di dalam keuntungan agama kami. Ayo, mari kita berkongsi. Setahun nyembah Tuhanmu, setahun nyembah Tuhanku. Inilah yang biasa saya sebut nenekmu kiper. Gak boleh. Maka Al-Quran kemudian datang menggariskan koridornya jelas. Al-Quran itu menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada mereka, gak usah nyembah kepada Allah dengan pola sejahat-jahat seperti itu. Gak perlu. Allah tidak membutuhkan penyembah-penyembah seperti itu. Ketika mereka mengajarkan dirimu untuk konyol, mengajarkan dirimu untuk bodoh, itu akan membuat mereka semakin tercela di hadapan Allah. Dan itu biasanya masih kita rasakan hari ini. Kalau orang dulu zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, wahai para sahabatku, mengajak Rasulullah untuk kemudian menyembah Tuhan mereka, berkongsi. Rasulullah menyembah Tuhannya mereka, mereka menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkongsi. Hari ini karakter-karakter itu hidup di tengah-tengah kita. Mereka menamai Tuhan mereka Allah. Mereka menamai kitab mereka Alkitab. Mereka menyebut doa mereka dengan syafaat. Mereka menyebut tokoh-tokoh mereka dengan sebutan Nabi dan Rasul. Mereka mencuri istilah-istilah Islami di dalam Al-Quranul Karim agar supaya orang terjebak menyembah sembahan-sembahan mereka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Inilah kita hadir. Bang Suma hadir, Bang Handi hadir, teman-teman kita hadir, Dinda Tahta, Ibes lahir, Bunda Rahma hadir, kemudian semua kita, mualaf-mualaf kita juga mengambil bagian dalam dakwah ini. Inilah keberuntungan kita sebagai seorang muslimah. Ya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus dari kanda saya, dari abang saya, dari sahabat saya yang tersayang. Tentang apa faedah, apa tujuan, apa fungsi, apa asbabun nuzul daripada turunnya surah Al-Kafirun. Jadi salah satu nama daripada surah Al-Kafirun itu yang saya sebutkan tadi, itu sebagai penyembuh. Orang yang sakit jiwa, orang yang gila, menyembah sesamanya makhluk, tak jadi waras dia. Ketika Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah adalah sejatinya makhluk, seketika berubah kemudian menjadi semulia-mulianya makhluk, yaitu muslim muslimah yang mendudukkan perkara la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sebagai pegangan hidup sampai akhir hayat. Saya kira begitu Bang Handi dan sahabat-sahabat yang lain. Silakan takbir yang ada. Ntar ada tamu. Halo, selamat malam Mbak Sunar Lilintar. Halo, selamat malam Mbak Sunar. Assalamualaikum. Muslim ya. Waalaikumsalam. Ya, Bang Juma saya tambahin dikit. Bukankah surat Al-Kafirun ini
awal dari penekanan toleransi terukur? Bisa seperti Saya itu nggak? tadi Bang Juma, saya tadi masuk ke room Kristen. Ntar dulu Bang, ini dulu, jangan dulu, nggak usah dibicarain room Kristen. Oh, jas itu kau kirain penting. Bang Juma, surat Al-Kafirin itu apakah awal penekanan toleransi terukur? Iya, benar Bang Handi, benar. Itu penghargaan yang sangat luar biasa terhadap teman-teman kafir. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang kami sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah kemudian menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu tafadhal agamamu, dan untuk kami agama kami. Udahlah, kembalikan perkara yang sebenarnya. Kita mau berasal dari bahasa Yunani, dudukan perkara itu sesuai dengan nilai-nilai dan rasa bahasa Yunani. Jangan ke Islam-Islaman. Jangan nodai agama Anda. Ya, tetaplah teguh terhadap agama Anda. Sembah Tuhan Anda dalam koridor yang benar, sesuai dengan porsi agama Anda. Jangan nyebrang. Biarkan kami Islam dan keislaman kami. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Kami akan memperlakukan Anda sesuai dengan kaidah agama kami kepada Anda. Kami akan berbuat sebaik-baiknya sebagai saudara kepada Anda. Kami akan menjadi saudara Anda dengan sebaik-baiknya. Dengan tentu dengan hukum-hukum yang ada. Lakum Ini udah bisa bertanya kayak Bang Juma. Dari tadi Bang Juma aja ngomong ini. Udah bisa masuk Bisa, belum? tapi Anda cari tempat dulu yang damai, berisik tempat Anda. Ini udah damai ini Bang. Udah damai Berisik. Bang Andi. Berisik Bang. Oh, Oke, oke. masih berisik ya? Iya, suara motor di Coba belakang. bentar ya. Suara kendaraan, pindah dulu suara bentar ya. kendaraan. Iya, bentar. Pindah dulu ini. Oke, cari tempat yang bukan dilarang, gitu. Silakan Pak Bacun, apa tadi mau disampaikan? Sorry terputus. Saya lupa. Tadi saya masuk ke room Kristen. Lupa saya tadi itunya. Lupa dia. Iya. Iya Pak, diingat-ingat lagi dah Pak. Iya. Kenapa Ntar saya itu dulu. tentang Nabi Muhammad? Ayatnya saya. Tentang Nabi Muhammad? Bukan, atau tentang Nabi Adam itu. tentang Nabi Adam. Nabi Adam. Katanya apa ya? Penebusan dosa. Tentang Nabi Dosa Adam. waris. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Apaan? Surat ayat Al-Baqarah ayat berapa? 30 Saya lupa. mungkin. Ayat 30 barangkali. Yang katanya Tuhannya, itu yang dimaksud Tuhannya. Tapi dia maksa Tuhannya siapa? Itu ada konteks. Itu dipermasalahin. Kan Allah, kata saya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Tapi Ya, tolong, itu gini, stop, udah paham. Tolong diberikan dulu Iya. edukasi Bang Joma, Ustaz Tata, bahwa kalau sekiranya kemampuan kita, mohon maaf ya, ini bukan meninggikan Bang Joma, karena Anda mewakili agama Islam, mewakili kita semua. Mungkin sekiranya tolong diberi edukasi Bang Joma. Kalau keilmuan kita belum sampai, jangan terlalu keseringan masuk di room-room, karena perlu ilmu, perlu tenaga, perlu motivasi dan segala macam untuk merespon itu gitu. Kira-kira Bang Joma, kiat-kiatnya seperti apa? Silakan Bang Joma. Baik Bang Handi. Saudara Bacun Halilintar tadi, saudara langsung masuk ke komal mereka atau cuma nyimak di bawah? Bung? Bacun. Siap. Bacun. Anggap aja masuk lah, Udahlah, terusin. Masuk. Iya, Iya. masuk. Udah. Iya, jadi gini. Iya, masuk. Kalau kita ditanya tentang sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya, ditanya tentang komponen kapal selam, lantas kemudian kita menjelaskan komponen kapal selam, tetapi kita kemudian tidak paham tentang komponen kapal selam, maka bukan cuma kita yang akan ditertawakan, tetapi semua alumni dari sekolah tempat kita sekolah itu akan menjadi hujatan. Sekira sederhananya gitu. Jadi adalah tugas kita sebagai umat Islam itu belajar tentang Al-Quran sebisa mungkin. Kita bisa minimal bisa baca, kemudian memaknai kandungannya, memahami kandungannya, mengerti penjabarannya. Itu kita lakukan secara kontinu, supaya kita itu kemudian ketika ditanya, ya paling tidak kita bisa memberikan gambaran ketukan kepada teman-teman yang bertanya.
Nah, terkait dengan pertanyaan mereka yang ini, kita harus sampai kepada poin memahami bahwasanya Allah itu terkadang berbicara tentang dirinya menggunakan kata dia, ya, kata kami, dan juga kata saya, kata aku. Al-Quran mengatakan begini, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dihidupkan lagi kamu, kemudian dimatikan lagi kamu, lalu dia kembali, dia menghidupkan kamu, kemudian kembalinya kamu kepada kamu kembali. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untuk. Orang kalau sudah paham tentang Allah, dialah Allah, berarti Allah bercerita tentang dirinya. Sama ketika saya bercerita tentang diriku, bisa saya mengatakan kata dia, boleh. Pada saat mana ketika saya menggunakan kata gantinya, berarti saya bercerita tentang diriku, itu boleh. Pada saat saya bercerita tentang oknum yang menganggap saya sebagai miliknya, bapaknya, gurunya, pimpinannya. Gitu maksudnya. Nah, kalau Islam itu pasti paham tuh. Makanya Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang dimaksud dialah di sini adalah dia sendiri Allah. Maka dikatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa kemudian yang berbicara? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah di sana? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini penjelasan. Lalu apa lagi kata Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu apa kata Allah? Inni. Berarti yang tadi itu adalah ini. Siapa ini? Merujuk kepada dia yang berbicara. Aku, sesungguhnya aku. A'lamu ma la ta'lamun. Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berarti yang berbicara tadi itu adalah Allah yang sedang bercerita tentang dirinya kepada makhluknya, yaitu malaikat. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Diakhiri dengan kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun, setelah mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi memang susah untuk memahami Al-Quran itu tanpa mengetahui kaidah. Susah. Sehingga ketika pemahaman standar, beriman hanya karena terjemah, menyembah anak manusia hanya karena terjemah, tanpa mengetahui original teks, ingin dibawa sifat itu kepada ranah Quran, tidak bisa. Susah. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa kita jangan masuk ke komal-komal Kristen sebelum kita memahami untuk membedakan antara. Kenapa? Karena Islam akan dihujat di sana. Masya Allah. Islam. Kaget gua. Stop. Makasih Ukti. Islam iya, akan bang. jadi hinaan Iya, di benar, sana. bang. Al-Quran akan menjadi cemoohan di sana. Mereka akan mengotori lisan mereka dengan mengolok-olok firman Allah. Untuk itulah mari kita batasi diri sebelum kemudian kita bisa membedakan antara hak dan batil. Maka kita belajar ke komal-komal Islam aja dulu. Demikian dari saya teman-teman. Bang Handi silakan Dinda Tahta kalau ada mau ditambahkan. Bang Handi, sudah bisa saya nanya ini? Udah jelas belum? Ya bisa. Ya gini Bang Handi. Jadi tadi kan ada yang bilang tadi itu Pak Ustadz Tahta ya. Bahwasannya gimana kita cara untuk mengini Al-Quran itu kan gitu ya, mempercayainya kan gitu. Dan narasinya tadi mengatakan bahwasannya itu agama kitab yang diridhoi dan nanti itu nggak ada nabi lagi, bla bla segala macam lah ya. Maksud saya begini, ya itu hari esok itu nggak ada yang tahu. Sama juga kayak Alkitab juga, Alkitab sudah mengatakan, ya setelah ini pasti ada yang namanya nabi-nabi palsu segala macam kan gitu ya. Nah, itu terbukti juga setelah 600 tahun kemudian muncul ya yang mengatakan seorang nabi ya, begitu ya. Nah, jadi kalau dibilang pertanyaan saya itu siapa yang tahu hari esok bakal nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad? Siapa yang bisa menjamin itu? Kan udah nggak ada. Yang namanya
ini hari esok itu nggak ada yang tahu. Ya, Dipersingkat perlu pertanyaannya diketahui. bro, Besok, dipersingkat. Pertanyaannya apa? ya maksud pertanyaan aku itu adalah ya semua agama juga pasti mengatakan kitabnya itulah kitab yang paling benar, Oke, ya. baik. Apalagi dalilnya pakai dalil sendiri. Coba rujukannya mengenai Al-Quran ini kitab-kitab Oke, sebelumnya oke. ada Saya nggak udah mengenai tangkap, Al-Quran? bisa diminta dijawab ya. Nanti akan ada Al-Quran setelah ini. Anda kan gitu loh. bertanya Ya, bro. silahkan. Anda bertanya. Iya. Oke. Mudah-mudahan Bang Yoma bisa Iya. nangkap semua agama itu baik Iya. katanya. Silakan Bang Yoma dulu. Iya, semua agama itu pasti Iya, mengatakan Anda diam kitabnya dulu yang mau paling dijawab. Anda diam dulu mau benar. Ya, dijawab. siap. Ya, silakan. Iya. Jadi gini, ada sesuatu yang Anda punya, kami punya. Apa itu? Akal. Ada akal yang menjadi filter terhadap klaim. Agama saya yang paling benar dari aspek mana? Mari kita jabarkan, mari kita bedah. Kitab saya yang paling benar, mari kita bedah. Mari kita jabarkan. Tetapi filter untuk membedah hal ini akal. Berani enggak? Saya yakin 5 menit Anda lumpuh. Ya, berani. Kalau Mari kita. berani kalau enggak Oke, enggak ada dari aspek urusannya. Oke. Dari Gini, aspek mana? Jadi gini. Tunggu. Dari aspek mana? Gantian dulu. Tuhan? Gantian dulu. Gantian dulu makanya. Tuhan? Gantian dulu. Tadi Kita? udah jawab. Sekarang aku jawab lagi. Nabi Sekarang gini atau agama? gantian. Secara menyeluruh yang mana yang Anda ingin bahas? Saya kasih waktu 5 menit, Anda akan lumpuh. Aku udah bosan berdebat sama kamu. Jadi kau diam dulu gini. Ya sekarang gini, rujukannya harus kitab sebelumnya. Coba kita bisa Tuhan aja dulu, Tuhan. Terus. Ya, pasti. Satu Tuhan dulu. Tuhan dulu si kita Juma bahas. yang terus gantian lah gitu loh. Dia nggak fair. Saya berikan 5 menit, Anda akan nonton. Iya, Bro Doni, Ya, silahkan. hargai saya Silahkan, sebagai Nah, kasih waktu. Apa yang Namanya bertanya kalau kita berangkat itu nggak bisa. Bro Doni, benar. izin dulu Bro Doni, hormati kami di sini. Nggak, gini. Ya, dengerin dulu. Gini, Dengerin dulu. ilmu. Sebentar. Lah, Bro Doni. gini dulu, Mas. Aku sebentar yang dengerin jadi saya rujukan Kamu ini kalau kan nggak mau sebelumnya. dengerin orang Hormati ngomong, dong, saya moderator. turunkan. Kamu kalau nggak mau dengerin Udah, orang stop ngomong, dulu, saya stop. turunkan. Ya, kalau Anda ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau Anda ingin diskusi, topiknya apa? Mau bertanya atau mau diskusi? Saya bilang saya mau bertanya aja. Apa yang Ya udah, rujukannya silakan kitab bertanya. sebelumnya tentang Al-Quran gitu loh. Ya. Apa rujukannya? Buat Tapi pertanyaan nggak dulu. boleh pakai rujukan sendiri, ayat sendiri ya. Jadi dari si sendiri untuk sendiri itu nggak bisa diterima itu. Ya Dengan akal silakan sehat. buat pertanyaan, Itu aja dari saya. Bro. Buat pertanyaan Ya, sekarang. makanya saya bilang di mana ada tertulis nanti bakal ada kitab setelah ini nanti ada kitab Al-Quran itu di kitab mana adanya kitab sebelumnya ada nggak? Itu Penghujat aja. ini Gurunda, penghujat. sebentar Kita dulu yang penghujat ini lain. sebentar dia Saya menghujat. udah Yang lain saya mau kecil ini ilmu kayak gini. Silakan Banyu, Pak. Yang lain dia. Tunggu, Iya. tunggu sahabat ya. Oke. Sabar. Anda bertanya apa barusan? Kitab sebelumnya yang mengatakan setelah ini bakal ada Al-Quran itu ada nggak? Ada. Kau jawab dulu. Ada. Nggak usah panjang-panjang. Ada. Di mana? Di mana Yesaya ayatnya? 29. Buka sekarang biar kita lihat. Oke, silakan. Ini udah terjemahan. Anda dibantu oleh bahasa Indonesia. Kalau Anda masih buta dengan itu, wallahu alam bisawab. Berarti benarlah Al-Quran. Seburuk-buruknya makhluk adalah kalian. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak. Diamlah, kalau nggak saya turunkan kamu. Anda sedang berbicara Ini dengan menghina itu langsung. bilang seburuk-buruknya kan nggak boleh. Al-Quran yang mengatakan itu. Tertulis. Biasakan Boleh, bagus. nanti saya yang ngatur. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Selain baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan kaidah Quran, tolong tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah mengalami hal ini. Saya kasih waktu Anda 5 menit. Saya katakan dari tadi 5 menit Anda meleleh di sini. Silakan. Lah enggak juga, aku udah biasa berdebat sama Juma, ngapain meleleh? Dari kemarin sering ketemu, ngapain meleleh? Kayak Udah apa sih langsung yang aja punya jawab, pembuat? Gini. kau banyak. Ya sekarang Tebal gini, muka ya. dia. Yang namanya Gimana sih ini Al-Quran itu orang mana ini? dari Anda situ? bertanya tadi, dengerin dulu ya. Anda bertanya di mana ada Iya. yang mengisahkan menceritakan Al-Quran sebelumnya begitu. Banyuma jawab ya saya 29:12.
Nah, Mana ada mestinya kata-kata Al-Quran di situ? Anda membantahnya, gitu loh. Lah iya, Apa sa- makanya saya bantah. Mana iya. ada kata-kata Al-Quran di situ? Zalikal baca itu? kitab. Dengarkan, zalikal Mana? kitab. Nama lain daripada Al-Quran itu kitab, Alkitab. Lah, kok jadi ikut-ikutan jadi Alkitab kau? Kau ini kadang-kadang menyesat juga lama-lama. Kau ngambil kata Alkitab dari mana? Aduh. Kan udah aku bilang. Menyesatkan kau 5 itu. menit ku Menyesatkan bilang kau kamu itu. meleleh. Kau ini cuma. Dengarkan saya, dengarkan. Yang lain diam, Al-Quran sama Dengarkan. Alkitab. Dengarkan Mana saya. kau itu? Kamu mengambil kata Alkitab itu rampok dari mana? Yang lain diam, please. Dokter Samuel diam. Sebentar, dokter. Anda mengambil kata Alkitab itu dari mana? Saya ngambil itu. Siapa yang buat namanya itu dulu ya? Saya nggak tahu. Bukan saya, jangan kau tanya saya. Makanya saya katakan saya ngajarin kamu 5 menit kamu meleleh. Alkitab diambil itu dari Al-Quran. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Maka ketika kamu kebalik, Nah, udah turunkan aja dulu ini sebentar ya di bawah dulu. Yang pertama Nah. duluan enggak. Turunkan dulu di bawah dia. Siap, Bang, ya. Gitu loh. Biar Banyuma menjelaskan. kitabmu duluan. Ya, lanjut Banyuma. Salah tapi nama Alkitab kitabmu duluan, tapi nama Alkitab itu berasal dari Quran. Sebelum Al-Quran tidak ada kitab yang disebut Alkitab berdasarkan Bibelmu. Ada kecuali ngarang. Nah, kembali kepada tema. Jangan kau tampar mukamu sendiri dengan telapak kakimu sendiri. Ketika di dalam kitabmu dikatakan wenitan hasefer al-aser lo yada sefer lemor kara na sewa amar lo yadati sefer. Aku tidak dapat membaca. Saya minta tunjukkan kepada saya kitab mana yang didatangkan kemudian sebagai kitab termaterai diberikan kepada seseorang di mana perintah itu jelas qra, baca. Lalu kemudian dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu kitab mana? Cuma Sebentar Bang, sebentar. cuma Ada lagi. Ya, kenapa? Jadi itu semalam juga saya bahas sebenarnya, Mak. Ya saya. Saudara Shirley ini mau menjawab kitab mana yang diberikan kepada oknum yang kemudian oknum yang mengatakan aku tidak dapat membaca. Kitab mana itu Bang Charlie? Silakan. Kami ingin dengar. sekarang aku Lanjut. baca, siapa yang suruh baca? Aduh. Suruh baca Jangan biarin dia. Dan apabila Apabila kitab itu diberikan untuk dibaca wanitan hasefer al-aser lo yada sefer lemor kira nasi wa amar lo yadati sefer. Aku tanya. Kalau di Islam jelas malaikat Jibril Roh Kudus yang diperintahkan kemudian untuk mengatakan kepada baginda Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra. Jelas. Kenapa sih ini akan ada? Kenapa sih ada kata Roh Kudus itu adalah kata yang digunakan Bible yang dirampok dari Al-Quran. Kata Roh Kudus hanya muncul di Al-Quran, tidak ada di kitab lain. Kamu yang rampok. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, saudara kami Yahudi disebut dengan Ruach HaKodes. Kalau di Al-Quran disebut Kudus, Roh Kudus. Di Kristen muncul kata Roh Kudus karena merampok dari Al-Quranul Karim. Jawab dulu Pak, jawab dulu. Apa sih kau Charlie ini? Yang suruh baca itu siapa? Yang memberi itu siapa? Turunin dah. Jawab dulu siapa? Memang dijelaskan di sana, di Yesaya 29 gitu. Dengarkan. Ini orang tidak bisa jawab, ini orang. Ini apa sih ini orang ini mabuk apa sih ini? Jangan nangis kalau di sini, Bang. Nangis itu di panti jompo kalau usia Anda, bukan di komal-komal. Orang tidak bisa jawab aja. Bang, cari panti jompo, nangisnya di sana, jangan di komal-komal. Siapa yang suruh baca? Katanya. Mabuk lain ini orang ini. Orang mabuk kalau di Islam perintahnya itu Roh Kudus yang mengajarkan baginda Rasul. Yang perintah itu siapa? Roh Kudus tuyul. Lama-lama kutarik juga kumisnya ini. Tolong lama-lama kutarik juga kumis kamu. Turunkan aja. Lama-lama kutarik juga kumis kamu. Tarik aja Bang, tarik aja. Turunkan aja. Mabuk air pasir kaki orang. Astagfirullahaladzim. Kumisnya mau ditarik Bang Juma.
Kita ini kajian loh ya, turunkan aja Taruhku orang kayak gini. tidak ada. Mau bilang orang rampok. Turunin aja Bang Handi. Iya turunin. Mulut kau Oke, turunin oke. aja. Kalah, sudah kalah. Enggak ada Ya, silakan Kalah. bawa kemenangan Anda pergi sana ke neraka. Karena Bawa memang kemenangan Al-Quran Anda. sudah. Iya, karena Al-Quran memang sudah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah sejahat-jahatnya makhluk. Udah sangat jelas pertanyaannya kok. Di mana di kitab terdahulu disebutkan tentang Al-Quran? Ku kasih petunjuk. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ummi, dengan mengatakan ikra, bacalah, maka ia akan mengatakan aku tidak dapat membaca. Loh, coba cari telaah tuh. 7 lapis tanah ke bumi, kamu cari kitab mana itu dan siapa pelakunya. Kau naik tangga ke langit, tanya di langit, di mana kau temukan ada oknum yang diberi, lalu diperintahkan ikra, lalu kemudian dia tidak bisa membaca. Itu di mana? Tunjukkan kepada kami. Inilah yang Quran katakan. Sudah jelas-jelas. Makanya orang fasik dari ahli kitab, orang musyrik dari ahli kitab, itu tempatnya di neraka jahanam. Karena otaknya nggak berfungsi. Ulaika hum syarrul bariyah. Tugas kami hanya mengingatkan, tugas kami hanya menjelaskan. Anda tanya, saya jelaskan. Anda tidak mau menerima penjelasan saya, ya sudah, cebok sana pakai air 1 sendok, habis itu tidur. Tapi jangan ngeyel. Gini, Bang Semakin Joma, lu ngeyel, gini ya. kebodohanmu semakin Ntar. terlihat. Kemarin ini saya Sahih. tanyakan karena ini katanya Dokter Zakir Naik menurut siapa King Richard itu. Di sini saya tanya seorang itu siapa? Dia jawab ini alegoris, itu bukan seorang tapi kepada Bani Israel. Gitu banyak jawabannya si King. Ya, boleh jadi namanya ramalan. Yang dikatakan ramalan itu boleh jadi di situ ayam, kuda, siapapun yang menggenapi namanya ramalan. Nubuatan itu kata lainnya ramalan. Bedanya nubuat itu terjadi terhadap seorang nabi. Ketika nabi meramalkan, siapa yang kemudian menjabarkan ramalan itu sebagai penggenapan, sebagai pembuktian? Mana ada Bani Israel kumpulkan? Dari Yakub sendiri. Coba tanya kepada mereka, siapa yang diberikan kitab termeterai lalu diperintahkan untuk membaca, lalu mengatakan aku tidak dapat membaca? Sopo? Ada? Siapa? Nabi Muhammad. Rasulullah. Gak ada. Satu-satunya, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, Anda kudu wajib mengakui itu hanya terjadi di dalam pemahaman dan penjabaran ajaran agama Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Insyaallah. Hanya di Islam. Mau Anda terima, alhamdulillah. Tidak Anda terima, astagfirullah. Derita Anda. Silakan sahabat saya. Satu lagi Bang Joma tadi itu. Tentang istilah Alkitab yang dia pakai tadi itu, ini harus diluruskan nih. Dari mana ini kalau bisa mereka pakai banyak Pak? Silakan ini dulu. Ya, jadi kalau di dalam ilmu nahwu sorab ya, nahwu sorab nih ya. Di situ ada isim, nggak salah, kata benda yang mana tanda-tandanya ya al ini, dan itu diawali alif lam. Alkitab merujuk kepada benda yang sejatinya harus merujuk kepada Allah itu sendiri. Sejak kapan mereka menyembah Allah? Sejak kapan mereka mengakui Allah? Berarti Alkitab itu hanya satu-satunya milik umat Islam. Alkitab hanya umat Islam yang punya. Beriman kepada Alkitab. Alkitab itu ada 4 yang diimani: Torah, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini 4 buku suci yang berisikan kalam Allah yang disebut Alkitab. Tuyul, jangan kau sebut-sebut karangan Paulus juga sebagai Alkitab. Tarik juga kumismu lama-lama. Tapi orangnya nggak ada lagi ya. Sorry. Lanjut Bang Andi. Kedua, masalah Roh Kudus tadi itu. Bagaimana itu menjelaskan supaya mereka nggak ngerti-ngerti nih apa Roh Kudus ini. Silakan Bang. Iya. Jadi Yesus itu mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana orang Farisi ini. Mereka mentafsirkan dan mentafsirkan. Orang Farisi itu adalah ahli tafsir. Mereka mampu membedakan hukum tertulis dan hukum lisan. Sehingga ketika menjelaskan tentang Roh Kudus, Pneuma Hotheos atau Roh HaKodes, ya mereka harus mentafsirkan.
dan larinya ranahnya ke Al-Quran. Jadi dalam Yohanes 16 nomor 12, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 sampai nomor 15 bercerita tentang Roh Kudus yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan, di mana poin penyampaiannya tidak berkata-kata dari dirinya. Makanya ketika datang dia tidak mengatakan begini, Assalamualaikum ya Nabi Muhammad, perkenalkan nama saya Jibril. Dia tidak bisa gitu. Kenapa? Perintahnya tidak boleh menyampaikan sesuatu dari mulutnya tanpa seizin daripada Allah. Maka begitu ya datang, nggak punya embel-embel. Semangat pagi. Ada apa? Kamu ngapain di goa ini? Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Seketika ikra. Bismi rabbikalladzi khalaqa. Itu yang disampaikan, sehingga Al-Quran menjelaskan, memberikan rincian yang sangat jelas bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada manusia litubayyina linnas. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Jadi Roh Kudus itu hanya berlaku kepada orang Muslim yang berserah diri kepada Allah. Roh Kudus hanya ada di Islam. Roh Kudus hanya ada di orang Muslim yang berserah diri kepada Allah. Ketika Roh Kudusnya membisikkan dalam kalbu, salat, 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 maka Muslim mendengarkan bisikan itu, kemudian orang Muslimnya sholat. Tapi kalau gitu banyak, kalau iblisnya mengatakan jangan, bagaimana itu kalau iblis? Nah itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Itu. Jadi jangan Anda bawa-bawa Roh Kudus di Tuhan. Jangan Anda bawa Roh Kudus itu burung merpati, jangan. Tidak boleh. Silakan dengan roh Anda. Apa itu di tempatnya itu? Hantu suci atau apa namanya itu ya? Silakan dengan hantu suci kalian. Jangan Anda bawa Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Oke? Kalau kita mau egois di dalam menjabarkan tentang agama kita. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu juga dijelaskan di kitab saudara. Yesus juga memberitakan tentang Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah makhluk Tuhan yang suci, bukan Tuhan itu sendiri. Gitu, sahabat-sahabat. Silakan. Oke. Malah dijadiin Tuhan. Kembali kita ke sahabat kita, Dr. Samuel, seorang Katolik yang ingin belajar, ingin diskusi, bertanya ke Bang Juma. Ini 2 hari menunggu Bang Juma nih, Dr. Samuel ini Bang Juma. Ya sekarang udah ketemu langsung. Silakan brother. Langsung. Cakar juga sih. Langsung brother, silakan. Halo, selamat malam semua. Gedein dikit suaranya ya. Semangat malam saudaraku. Dokter ya. Baik, tapi tidak menguangkan Yesus. Bang Juma dari Katolik, Dr. Samuel. Silakan brother. Lah, lucu tuh kalau Katolik tidak menyuangkan Yesus gitu. Silakan brother. Silakan langsung. Iya, bagi saya apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, ya memang seperti itu yang harus saya imani. Bagaimana kalau misalnya kitabnya itu ternyata bukan firman Tuhan? Apakah iman Anda itu benar? Nah, maka dari itu Pak, saya sedang mempelajari dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan isi Al-Quran itu saya naikkan lagi sih orang dulu. Aduh, berisik lah, jangan naikin dulu kalau udah berlangsung begini. Turunin dulu ya Besti, jangan naikin dulu kalau udah ini Dr. Samuel khusus ke Bang Juma dulu aja biar kelar. Jangan diganggu dulu. Beliau ini sedang mencari. Silakan brother, lanjut. Iya. Pertama, saya meluruskan persepsi saya tentang Allah ya, Pak Zuma. Karena itu di dalam Alkitab itu karena di dalam Alkitab itu tertera nama Allah, dan di dalam Al-Quran juga sama, tertera juga Allah. Artinya Allah yang dimaksud di dalam Alkitab ini
saya merasakan seperti ada kesamaan dengan Allah yang di dalam Al-Quran. Seperti itu, Pak. Iya, jadi gini, karena Anda bertanya tentang, Anda kemudian membangun narasi seperti itu, maka saya katakan kepada saudara bahwasanya yang Anda jelaskan itu memang betul. Memang benar. Bahwa ketika Al-Quran menerangkan tentang esensi pencipta, dijelaskan dengan sangat terinci, laisa kamitslihi syai'. Dan itu pun diaminkan di dalam kitab saudara, meskipun hanya terjemahan. 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Ternyata Tuhan kita itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan apapun. Sehingga kemudian Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Rasul Muhammad SAW datang kepadamu, wahai ahli kitab, sungguh harus diimani itu. Apa tujuan kedatangannya? Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan membiarkan sebagian lainnya. Jadi ketika saudara mengatakan, kok sama? Ya iya, karena Al-Quran datang menjelaskan sebagian daripada isi kitab itu sendiri. Nah, sehingga kalau saudara sudah mengakui bahwa Tuhan kita sama, sembahan kita sama, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah, ini kaidah ini yang biasa kupakai untuk kemudian mengantar teman-teman menjadi syahadat, jadi mu'allaf. Kaidah selanjutnya adalah saudara harus mendengarkan perkataan-perkataan Yesus yang mengatakan adalah lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus atau penolong lain itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Mengajarkan tentang keadilan, mengajarkan tentang pengisapan dunia akan dosa, lalu kemudian mengajarkan segala hukum-hukum. Yang kedua, dengarkan perkataan Yesus yang mengatakan bahwasanya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Kepada ahli kitab nih, sudah ada Torah, sudah ada Mazmur, sudah ada Yeremia, sudah ada raja-raja, pengkhotbah. Tapi kata Yesus, masih banyak yang belum diajarkan karena kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, di mana segala sesuatu itu pada saat dia datang, pada saat dia ngajar, pada saat dia menyampaikan, segala sesuatu itu sudah saatnya bisa kamu tanggung. Kenapa? Karena sudah ada pesawat. Kenapa? Karena sudah ada PDAM, air di mana-mana, Anda bisa wudhu di mana-mana. Kemudian apa lagi? Tentang hukum-hukum Tuhan, syariatnya sudah nyampe. Apalagi peternakan sudah menyebar kemana-mana dan seterusnya. Pesawat sudah ada untuk beribadah haji dan seterusnya. Maka hukum hari ini yang tidak bisa aku ajarkan kepadamu karena kamu belum sanggup menanggungnya. 6.000 tahun, 600 tahun kemudian, dunia semakin canggih, semua aspek hukum-hukum itu sudah bisa diajarkan oleh beliau. Apa kata beliau? Dengarkanlah dia, karena dialah yang akan datang untuk kemudian mengingatkan kepada kalian apa yang pernah aku ajarkan kepadamu, dan dia akan memuliakan namaku. Nah sekarang tolak ukurnya tinggal Anda saudara pikir, kira-kira hukum-hukum yang tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel pada masa itu, hukum-hukum yang ada di Kristen atau hukum-hukum di Islam? Itu tolak ukurnya. Kalau di Kristen ibadahnya sekali seminggu, itu dipraktekkan pada masa Yesus, kira-kira Bani Israel sanggup? Sanggup. Kalau di tengah-tengah Bani Israel diajarkan kemudian diajarkan kemudian tidak sunat, kira-kira sanggup? Sanggup. Tidak berat itu. Makan babi, makan segala-galanya, wow, lebih suka itu. Karena tidak, apakah itu berat? Tidak berat. Tapi kalau pada zaman Rasulullah Muhammad SAW diajarkan sujud 5 kali sehari, hukumnya wajib, apakah mereka sanggup? Diajarkan mereka kemudian tentang ibadah haji, apakah mereka sanggup? Di mana ibadahnya bukan di Yerusalem, tapi ternyata di tanah Mekah, tanah di mana anak dari Hagar itu diungsikan. Kira-kira mereka sanggup? Nggak sanggup. Berarti
ajaran yang tidak disanggupi oleh Bani Israel diajarkan pada masa itu adalah ajaran agama Islam, bukan ajaran Kristen. Seberat-beratnya agama Yahudi, ya, dibandingkan Kristen jauh lebih berat Yahudi. Sementara Yesus mengatakan masih banyak yang tapi kamu tidak bisa tanggung. Berarti agama yang datang setelah Yahudi ahli kitab itu adalah agama yang lebih sempurna, lebih berat. Syariatnya lebih berat, aturannya lebih berat, hukum-hukumnya lebih berat, ketetapannya lebih berat daripada ajaran Kristen. Karena ajaran kasih yang dianut Kristen, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Selesai. Tidak ada kewajiban ke gereja, tidak ada kewajiban infak, tidak ada kewajiban sedekah, tidak ada kewajiban sujud, tidak ada kewajiban bertauhid, tidak ada. Semuanya dibebaskan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita merdeka. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan. Dah selesai. Kita berdosa. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Tapi kalau ada di antara kalian berdosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Tidak ada masalah. Berarti semakin ringan. Dengan Kristen semakin ringan. Yang tadinya harus basuh kaki masuk tempat ibadah, harus sunat dulu masuk ibadah. Sekarang begitu Kristen datang, lebih simpel, lebih sederhana. Berarti ajaran yang tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel bukan ajaran Kristen. Bukan. Berarti yang belum bisa diajarkan pada masa itu bukan ajaran Kristen, tapi ajaran yang lebih berat. Makanya dalam Matius 5:20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya, agama setelah ahli Taurat itu adalah agama yang lebih baik, lebih sempurna. Dan apakah itu Kristen? Tidak. Melainkan hanya Islam. Silakan Anda renungkan, silakan sahabat saya pikirkan. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Zuma atas apa yang sudah dijabarkan, atas apa yang sudah diuraikan. Sebenarnya, konsep yang saya lihat dari Alkitab, tanpa saya mengurangi, tanpa saya menutupi, dan tanpa saya menambahi, itu memang banyak mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Jadi saya tidak bisa membantah itu sebenarnya. Tapi bagaimana kalau misalkan teman-teman Kristen ini malah memusuhi saya ketika saya mengatakan apa yang sudah tertera di dalam Alkitab tersebut, Pak Zuma? Jadi gini, Bung. Al-Quran itu menjelaskan begini. Ini Anda terikat di dalamnya memang. Anda terikat di dalamnya. Karena ukuran saya nih, karena saya seorang Muslim, maka saya berbicara tentang Al-Quranul Karim. Jelas Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum panasu hazzam mimma zukkiru bi faqraina bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasara, orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Lalu Allah mengatakan apa? Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah akan memberitakan, akan menceritakan, akan memberitahukan kepada kalian, kepada saudara Samuel, apa yang telah saudara kerjakan. Saya mendudukkan Yesus itu sebagai Rasul, ya Allah. Dia hanya sebagai Nabi, ya Allah. Allah akan ceritakan itu. Lalu Allah mengatakan, tapi kenapa kamu tidak ikut kepada roh penolong lain yang akan datang setelah beliau? Apa yang menghalangimu? Sementara dalam poin pengajarannya mengajarkan segala aspek sebagai petunjuk, sebagai cahaya di dalam kehidupanmu. Dikatakan di dalam Al-Quran yang telah disampaikan oleh para apologet Muslim, bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Pada saat engkau menyembah, pada saat engkau mendudukkan Yesus sebagai Nabi, sebagai Rasul, engkau dalam kebingungan. Kau mau beribadah tidak punya syariat. Kau ingin beribadah, kau tidak punya aturan. Kau ingin melakukan suatu prosesi ibadah yang tertuntun dan kemudian terajarkan secara sistematis. Kamu tidak punya. Kamu dalam kebingungan.
Tapi kenapa kemudian kamu tidak mengindahkan pernyataan-pernyataan Quran? Litubayyilani nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Mereka duduk, cara ibadahnya ada. Mereka berdiri, cara ibadahnya ada. Mereka berjalan, cara ibadahnya ada. Mereka tertidur, ada cara ibadahnya. Mereka terbangun, ada cara ibadahnya. Bukankah sinyal itu sudah datang kepadamu? Yesus mengatakan bahwa dia setelah datang, dialah yang akan mengajarkan segala aspek hukum terkait hubunganmu kepada Allah, pada Tuhan, dan terkait hubunganmu kepada sesama manusia. Kenapa Anda bingung berada di tengah-tengah? Kenapa tidak ikut kepada dia yang datang setelah beliau, yang kemudian akan mengembalikan kemurnian kalimat-kalimat yang pernah dilontarkan kepada Bani Israel? Dialah yang datang setelahku, yang akan memuliakan aku, yang akan membersihkan nama aku, yang akan menjelaskan tentang apa yang pernah aku katakan kepada Bani Israel. Siapa mereka? Siapa beliau? Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kaumnya. Bagaimana dengan mereka orang-orang Farisi? Yesus makhluk terkutuk yang mati dipersembahkan kepada Theos. Dia adalah anak domba. Tahu sendiri, domba itu binatang. Dialah yang kemudian mensucikan kita dengan darahnya. Ini penghujatan kepada beliau. Tapi ketika Al-Quran yang datang, apa mereka? Sesungguhnya Nabi utusan Allah yang diberi nikmat kenabian kepada laki-laki yang suci, yang terkemuka di dunia maupun di akhirat. Umat Islam kurang apa coba penghargaan umat Islam kepada beliau? Laki-laki kelahirannya suci, keberadaannya diberi mukjizat membangkitkan orang mati. Dari bayi dia sudah bisa berbicara kepada Bani Israel. Coba mengajarkan Bani Israel tentang kebenaran hikmah Injil. Coba, kurang apa lagi umat Islam? Mengajarkan beliau itu adalah nabi yang terukur, kemudian kesuciannya terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Kurang apa umat Islam ini? Begitu menyebut namanya, umat Islam kemudian bersalawat, berdoa, memuji beliau. Isa alaihi salam. Tapi kalau kemudian Kristen yang menyebut namanya Kristus menggunakan bahasa penjajah pada masa itu. Padahal Kristus itu kalau kita bedah, kita akan sampai pada poin yang seharusnya tidak tepat disematkan kepada Al-Masih. Saya kira begitu saudara saya, silakan direnungkan apa yang saya sampaikan. Ketika Anda kemudian berada di tengah, padahal poinnya mengisyaratkan ikutlah kepada dia yang akan mengembalikan nama baik saya, mengembalikan marwah ajaran saya kepada Bani Israel, dan itu hanya disipati di Islam. Ketika Anda menemukan diri Anda dihujat, kenapa? Mereka adalah pengikut orang-orang Farisi yang kemudian mampu mentafsirkan pencipta menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia, bangkit setelah menjadi mayat menjadi Tuhan. Itulah orang Farisi. Ya, saya menyeru Anda untuk kemudian yuk mari kembali kepada pengajaran Yesus, menyembahnya kepada Allah dan mengimani sosok Nabi yang datang setelahnya, yang sinyalnya sangat jelas adalah sebagai roh penolong lain. Silakan. Iya, terima kasih Pak Zuma ya. Dari isi-isi kandungan di dalam Alkitab atau Bible, itu sering saya dapatkan bahwa Yesus itu bersujud. Apakah benar demikian yang seharusnya kita lakukan? Karena kawan-kawan Kristen yang lain ini menafikan bahwa bersujud itu sudah tidak perlu lagi karena sudah diwakilkan oleh Yesus. Iya, boleh saya jawab ya? Jadi gini, Al-Quran menjelaskan begini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Apa kata Allah menceritakan tentang Bani Israel, ikatannya dengan Yesus yang Anda imani sebagai Nabi. Sungguh kata Allah, walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israel. Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara Bani Israel. Dan kemudian Allah berfirman kepada mereka, inni ma'akum. Sungguh aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi bersama-sama dengan kalian, wahai Bani Israel. Lalu Allah katakan apa? Aqamtumus shalah. Dirikanlah salat. Masya Allah. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus salat, yes, perintahnya pada Bani Israel, aqamtumus shalah. Dirikanlah salat. Jadi kalau Anda menemukan dalam kitab Matius, Yesus pergi tempat sepi, kemudian menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga, lalu beliau berdoa semalam-malaman, berdiri maju ke depan, mengadahkan tangan ke langit, lalu kemudian dia ruku sujud menyembah hanya kepada Allah. Itu sudah dipraktekkan di dalam Yesaya 66. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi. Apa kata Allah? Apa kata Tuhan di dalamnya? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang. Untuk apa? Untuk sujud. Sujud ini apa? Menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Allah. Yesaya 66 nomor 23. Dan ini hanya dipraktekkan oleh umat Islam. Agama mana yang sujud di dalam beribadah? Agama mana yang sujud di dalam menyembah? Dialah yang menggenapi seruan Allah di dalam Yesaya 66 nomor 23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya, saya dibenci karena saya memahami Yesus itu sujud dalam beribadah, Al-Quran mengurai itu dengan sangat jelas. Aqamtumus shalah, wahai Bani Israel, dirikanlah salat, laksanakanlah salat itu. Yesus dengar enggak seruan itu? Dengar. Dia sujud, dia beribadah kepada Allah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4, aku menyembah apa yang aku kenal. Apa yang tidak kamu kenal? Kami, Yesus, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Dengan cara apa? Sholat. Bukan dengan nyanyi-nyanyi. Ini perintah, Bung. Ini harus kita dengarkan, Bung. Kita ngaku sebagai pengikut ajaran para nabi. Kita mengaku kita ini penganut agama langit, agama samawi. Buktikan dengan cara mencium tanah di dalam menyembah. Buktikan. Jangan angkuh, jangan sombong. Hanya dengan berkoar-koar, melantunkan sebuah lagu lalu bermimpi masuk surga. Lah, tidak ada jalan seperti itu. Contohilah apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, jika kamu percaya kepada aku, kata Yesus dalam Yohanes 14:12, jika kamu percaya kepada aku, wahai Samuel, maka kerjakan apa yang aku kerjakan. Salat. Salat Anda temukan di mana? Di Islam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai manusia, salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Bagaimana salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Seluruh penjuru bumi kemudian begitu maghrib datang, selesai azan di Makassar, akan dilanjutkan azannya di Jawa. Selesai azannya di Jawa, akan di Australia. Australia selesai, sambut lagi di Jepang. Di Jepang selesai maghrib, disambut lagi di Eropa. Eropa habis maghrib, kembali lagi ke Asia, dimulai lagi dari Papua. Maghrib lagi di sana, lari sampai ke Makassar. Makassar lari ke Kalimantan. Kalimantan sampai ke Bali. Bali nyebrang lagi ke Jawa, Jawa sampai ke Sumatera. Semua lantunan yang ada di langit, di penjuru langit ini hanya seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai saja bumi ini kecil, andai saja kita ini raksasa dan bumi ini kecil, kita akan melihat bumi ini selalu berputar dengan kalimat itu. Andai bumi ini seperti radio, seperti tape, lalu kita ini besar, lebih besar dari bumi, maka yang kita dengarkan seruan-seruan yang keluar di bumi ini sampai ke yang ketujuh hanya seruan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hanya suara itu yang akan keluar dari bumi. Itu yang bergejolak terus menerus siang dan malam. Tidak ada henti-hentinya itu. Dari habis azan di Jawa, sambut lagi azan di sana, habis itu di sini, habis itu di sana. Itulah kalimat tauhid itu yang selalu dilantunkan oleh umat Islam yang didasari atas keselamatan atasnya. Jadi saudaraku, ketika saudara mengatakan Yesus itu akan tumus shalah, wahai Bani Israel, salat. Mengatakan jika kau percaya kepadaku, salatlah. Lakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Maka kami percaya kepada beliau. Umat Islam melakukan itu. Ketika Nabi Isa, Yesus itu sholat, kami umat Islam sholat. Ketika Yesus itu di dalam Matius sholat, sujud, Kristen ngapain? Kristen ngapain? Kristen ngapain? Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala-serigala yang berpura-pura jadi domba. Demikian saudara, mungkin dari teman kita Muslim ada yang ingin menambahkan atau mengkritisi. Waktu dan tempat saya lelah. Silakan. Saya lelah. Kok sepi? Istirahat. Jangan-jangan tidur semua ini. Saya ngomong sendiri dari tadi ini, ya Allah. Terharu dengar Gurunda. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya. Paling pandai ini. Ada kopi kah? Ada, siap. Masya Allah. Kopi rasa Masako tapi ya. Waduh. Masya Allah, Aikian Santang merdu banget loh ngajinya. Allahu Akbar. Barakallah. Aku bercucuran air mata loh. Ya, lanjut akhi, lanjut adindaku semua. Saya minum dulu ya. Lanjut. Nanti saudara Samuel airnya. Nanti saudara Samuel kalau masih ada pertanyaan silakan dengan Dinda Takhta atau dengan Bang Handi atau Dinda Kores. Ada Bunda Rahma juga di sini. Kita semua ini adalah apologet yang sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan dilanjut, silakan. Baik, terima kasih Pak Zuma ya. Terima kasih. Ya udah aku laporan dulu deh. Alhamdulillah akhirnya ini biblos dari Gurunda. Ikhwan, ini tuh dari Gurunda ya. Hadiah Ramadan sama aku. Nih, aku kasih lihat dulu. Tunggu. Aku kasih lihat dulu. Nah, nih. Ini alhamdulillah efektifnya kepake. Gedein Bunda, gedein. Nah ini.
Nah, ini kepake banget tadi, efektif banget. Aduh, alhamdulillah ya Allah, momen yang kau berikan kepada hamba malam ini. Jadi lagi dialog sama Demian. Demian bilang, nama sesembahan bangsa lain itu katanya Allah juga. Oh, di sini terus aku bilang gini, oh iya, masa ya? Di mana dalilnya? Itu dibaca aja di Keluaran 20 nomor 3. Jangan menyembah Allah lain. Oh gitu. Ya udah, aku bukain di sini Keluaran 23 yang dari Gurunda. Syah. Ya, biblos yang ku kasih keluarlah Keluaran 23. Bunda Hesti monitor, gedein dong Bunda Hesti. Cut. Nah, di sini. Keluaran 20 nomor 3. Nah, nggak apa-apa gini aja. Nah, terus di sini 10 firman. Ini yang nah ini yang 1. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Di 3 katanya jangan ada padamu Allah lain. Kita baca, jangan ada padamu ilah lain. Dar, langsung Demian emosi. Itu Bible apa itu? Saya nggak pakai itu. Saya pakainya TB katanya gitu, dia bilang emosi. Kamu jangan pakai yang nggak kita pakai. Oh ya udah nggak apa-apa. Coba kita lihat di sini. Keluaran apakah berapa ini itu, TB Dinda? juga? Apakah dibesarin Keluaran ini 23 atau 20? Oh ya. Keluaran 20 nomor 3. Oh iya. Demian itu kena banget tadi. Masih tertulis ilah di sana. Ini Ikhwan belum bisa digedein. Ukti Hesti lagi yoga. Nah, terus aku bukain gini. Nah, di sini tuh apa coba? Jangan ada padamu ilah tuh, di sini ilah. Ngamuk dia. Wah, yang kamu pakainya yang LAI dong gitu dibilang. Kamu pakainya yang LAI dong. Ya udah. Itu kan LAI kita lihat. Oh, memang ini Cek suara saya atau suara saya? Oh, suara Bang Kores itu merah sinyalnya Gurunda. Merah sinyalnya. Bang Kores monitor. Kalau buka open cam Bang Kores pasti merah sinyalnya dia. Di Lo sana lagi. Leka Elohim Ahirim Alfanaya. Tidak akan memiliki dirimu dewa atau Tuhan atau Theos lainnya sebelum aku. Alfanaya. Dinda tadi itu terjemahannya kayak mana di sana? Dinda Kores. Masih merah dia, bentar lagi pasti kepental itu. Oke, lanjut Saudara Samuel, sambil kita nunggu mungkin ada hal yang ingin ditanggapi atau ingin beri masukan, silakan. Ya, sebenarnya dari semua room saudara-saudara saya yang sudah saya pernah masuk ke dalamnya, itu memang jarang sekali apa yang sesuai dengan narasi-narasi dari Bible ya, dari Alkitab. Justru malah saya ketika mengimani apa yang terkonteks di dalam Bible, itu mereka lebih mengarahkan ke analogi-analoginya. Bahkan beberapa teman ada yang lebih keluar dari analogi tersebut. Seperti itu, Pak. Iya. Karena mereka ya itu pelanjut dari orang Farisi kan gitu. Saudara ini sebenarnya saudara ini adalah jiwa yang disentuh kepadanya kemudian kebenaran. Ya, saya melihatnya gitu. Sedikit aja lagi Anda kemudian menggunakan akal di dalam memahami hal yang sering diperdebatkan, Anda bisa dapat hidayah loh. Dan hidayah itu akan mengantar Anda kepada keselamatan yang hakiki. Di mana hidayah itu adalah hak setiap hamba Allah untuk memperolehnya. Ketika Allah kemudian menghendaki. Dan ketika Allah sudah memberikan itu ya, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah hidayah itu.
Sekuat apapun kemudian saudara memberikan sanggahan terhadap kebenaran, Anda tidak akan sanggup. Kalau hidayah itu sudah datang, Anda ingin keluar dari lingkaran orang-orang Farisi, ya, yang mensifati sifat orang-orang Farisi, yaitu adalah suatu kebahagiaan dari Allah yang diberikan kepada saudara. Tinggal Anda sekarang mau memanfaatkan itu ataupun tidak. Gitu ya, saudara Samuel. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ukhti Mosa Asahra dan juga saudara saya Mairian Safano yang memberikan warna di YouTube. Di konten saya itu ada warna pink di sana. Ya, maksudnya ada stiker yang diberikan yang membuat sahabat-sahabat semakin semangat. Ini untuk pembangunan masjid, beliau memberikan stiker di sana. Baik, jadi seperti itu ya, saudara Samuel. Anda memiliki tanda-tanda bakal mendapatkan hidayah kalau Anda selalu memacu diri Anda untuk melembutkan hati menerima kebenaran dan menelaah Bible itu dengan akal sehat. Saya yakin Anda akan mendapatkan hidayah itu. Silakan dilanjut. Guru aku masuk lagi Afwan tadi ini Oke, putus silakan, ya. silakan. Nah gini Samuel, gini cara nanya ke Guru gini. Aku tahu titik yang masih kusutnya di mana. Berada Samuel, silahkan tanyakan ke Guru ini. Kan di dalam perjanjian baru terkhusus di Yohanes 14:6 ada perkataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus ngapain Islam ada ya? Nah itu coba tanyain deh. Coba deh tanyain. Seperti ini ya. Saya mempersepsikan sendiri di dalam teks tersebut. Iya, mohon maaf ya kalau memang agak membuat lucu, karena memang saya juga untuk mendapatkan referensi-referensi yang menopang seperti ini juga banyak sepertinya. Jadi saya mempersepsikan sendiri kalau jalan keselamatan itu seperti apa yang telah diceritakan oleh teman-teman Islam ya. Kalau sesuatu jalan itu Subhanallah, hanya sarana untuk menuju, bukan sesuatu yang memberikan keselamatan, karena Masya Allah. masih sebatas jalan yang saya lihat seperti itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi saudara Samuel, Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Isa bil bayinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, beliau berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan kedatanganku untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka kata Isa alaihissalam, fattakullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Keluar dari kaidah itu neraka. Ini kata Al-Quran. Dan juga kata Isa, kata Yesus, fattakullah, fattakullaha wa ati'un. Bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan taat jugalah kalian kepadaku. Allah yang patut ditakuti mengutus aku untuk mengajarkan kalian Bani Israel hanya menyembah kepada dirinya dan menjadikan diriku sebagai utusan Allah. Jangan kau hujat aku sebagai anak zina, jangan kau hinakan aku sebagai tumbal, jangan kau setarakan aku dengan binatang. Aku bukan diutus untuk menjadi persembahan kepada dewa Molok. Berhenti dari ucapan itu. Fattakullah wa ati'un. Aku datang untuk ditaatin, bukan untuk disembah.
Aku datang untuk ditaatin. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Tapi datanglah kepada saudara-saudaraku ya Maria. Katakan kepada mereka, aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Katakan kepada mereka, aku bertuhan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, membangkitkan Lazarus, membuat air menjadi anggur dan seterusnya. Semua itu bersaksi tentang aku, bahwa aku bukan utusan setan. Aku utusan Allah yang maha suci, maha tinggi. Fattakullah wa ati'un. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah waliubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi. Kalian berselisih. Ada yang mengatakan aku mati, ada yang mengatakan aku hidup, ada yang mengatakan aku firman, ada yang mengatakan aku nabi, ada yang mengatakan aku rasul. Sungguh aku ini adalah hamba Allah yang diberi hikmah Injil. Fattakullahu atiun. Maka takutlah kepada Tuhanku dan taatlah juga kepada aku. Siapa yang mengamalkan itu? Hanya umat Islam. Solusi untuk mengamalkan jalan kebenaran dan hidup yang diberikan oleh Yesus sebagai jalan menuju kepada Allah, keselamatan, hanya ada di Islam. Itu yang saudara Samuel harus raih, yang disebut hidayah. Anda tidak akan kekurangan kegantengan. Anda tidak akan kekurangan harta. Anda tidak akan kekurangan keluarga. Umur Anda tidak akan dikurangi. Rezeki Anda tidak akan dikurangi. Ketika kemudian Anda dudukkan perkara itu dengan benar. Apa itu? Jadilah pengikut Yesus. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah. Apa itu? Imani Nabi setelahnya. Apa itu? Imani oknum yang datang yang menyempurnakan ajarannya. Apa itu? Ikutlah bersama barisan yang selalu mendoakan Yesus alaihissalam. Dan itu hanya ada di panji Islam. Rahmatan lil alamin. Saya kira begitu, Bung. Silakan direnungkan. Ingat sekali lagi saya katakan, Islam itu adalah agama yang di dalamnya tidak ada unsur paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Islam hanya diperuntukkan bagi mereka yang menggunakan akal sehat. Silakan Anda renungkan itu. Sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Aku mau nambahin. Haha, kaget ya pasti. Bro Samuel. Aku aja kaget. Ini mic-nya Bang Sakti. Tiba-tiba nongol. Aku. Lanjut. Masya Allah. Aku tipenya wawancara gitu. Guruna kan tipenya yang memberikan kesejukan kepada hati melalui firman-firman Allah. Nah, aku wawancara Brother Samuel ini memang lagi ini ya, apalagi gundah, apalagi kepikiran untuk ke Islam gitu. Jadi awalnya saya sebelum masuk ke dalam room ini, saya pernah menemukan suatu masalah yang mengharuskan saya berdoa dan memohon untuk diberikan ketenangan dalam masalah pekerjaan saya. Lalu saya membaca ayat demi ayat. Saya lihat Yesus itu bersujud dan merendahkan hatinya. Lalu saya coba untuk mengikutinya. Dan dari hal tersebut saya coba untuk mencari referensi-referensi di media sosial. Ternyata ada pembahasan tentang topik agama ini. Jadi saya harus benar-benar untuk membuka sepenuh hati untuk mempelajari, bukan untuk melihat kesalahan-kesalahan dari apa yang disampaikan, tapi
yang sangat disayangkan di dalam room-room lain, room-room yang memang satu agama dengan saya, itu kebanyakan mereka malah menjatuhkan agama lain, bukan melihat dari perspektif persamaannya, seperti itu. Jadi saya coba untuk masuk ke room ini, lalu banyak hal-hal yang memang persepsi saya itu tersamakan di dalam penyampaian teman-teman Islam, seperti itu maksudnya. Saya bukan untuk memihak ya kepada saudara-saudara Islam, bukan. Tapi persepsi saya, apa yang saya pernah pelajari itu bahwa Yesus adalah utusan, dan apa yang saya imani di dalam Bible itu ya memang harus seperti itu. Seperti itu maksud saya. Mohon maaf kalau penjelasan saya agak berbelibet ya. Oh, kalau udah percaya Yesus utusan, kenapa nggak Islam aja? Mohon maaf, saya belum menemukan ajaran yang memang mengarahkan ke dalam atau untuk mengajak saya ke dalam Islam, karena memang di sana Yesus tidak mengatakan bahwa Yesus menyuruh kita untuk memilih Islam seperti itu. Mohon maaf. Thank you, alhamdulillah, lega. Nah, di situ titiknya. Jadi kalau misalnya dijelaskan mengenai nubuat-nubuat kedatangan Nabi berikutnya, itu apa-apa nggak? Saya hanya memahami hanya sebatas teks saja, Pak. Karena saya tidak bisa memahami berspekulasi terlalu jauh, karena ayat-ayat Bible itu sudah saya imani sepenuhnya. Oke. Thank you untuk semua kejelasan yang ada. Tuh, udah Ikhwan, udah jelas semuanya. Beliau mentok Unitarian paling. Tapi kita nggak tahu karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Gurunda silahkan. Baik, kalau saudara mengatakan saya tidak menemukan adanya perintah dari Yesus untuk berislam, saya katakan kepada saudara sedikit khilaf dan keliru di situ. Justru kedatangan Yesus itu mengajarkan Islam. Secara tertulis ada yes. Dituliskan di mana? Yohanes 14 nomor 27. Apa yang diterangkan di sana? Shalom alaihim. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Apa ini damai sejahtera ini? Shalom, salam, Islam. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Lukas 24 nomor 36. Apa yang Yesus katakan? Islam bagi kalian semua. Shalom alaikum. Jadi Yesus meninggalkan shalom. Salam yang mana? Yang mana yang Yesus tinggalkan shalom yang dimaksud? Shalom yang dimaksud oleh Islam adalah damai sejahtera. Seperti apa orang bisa mendapatkan kedamaian? Seperti apa orang itu bisa dikatakan sejahtera? Apakah kemudian bisa dikatakan damai sejahtera ketika orang beribadah tanpa kaidah? Apakah kemudian orang bisa katakan damai sejahtera ketika kemudian dia mempertuhankan Tuhannya Yesus tanpa kemudian prosesi ibadah yang jelas? Bagaimana Anda bisa tenang? Bagaimana bisa damai sejahtera kalau kemudian tidak ada kaidah-kaidah yang mengarahkan ke sana? Dan itu hanya ada di dalam Islam. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudan yang kemudian difirmankan oleh Allah untuk sebagai petunjuk kepada manusia. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Al-Quran itu
diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjabarkan, agar beliau mentafsirkan, agar beliau kemudian mentadabburi dan mengajarkan kepada para pengikutnya, umatnya, litubayyina linnas, seluruh umat manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang seharusnya manusia lakukan dalam kehidupannya. Anda bingung bagaimana caranya menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Islam solusinya. Anda bingung bagaimana Anda membahas tentang poligami? Islam solusinya. Anda bingung bagaimana kemudian Anda memecahkan masalah harta rampasan? Islam solusinya. Anda bingung bagaimana menjelaskan tentang warisan? Islam solusinya. Anda bingung bagaimana berbicara politik? Islam solusinya. Militer, pendidikan, kedokteran, dan semua, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, semua sudah terangkum di dalam Al-Quran. Maka ketika semuanya sudah ada, disiapkan, orang yang mengalami itu, orang yang melakukan itu, orang yang memaknai itu, orang yang menjabarkan itu dalam kehidupannya, shalom alaihim, damai sejahtera bagi dia. Saya tahu Anda sekarang lagi gelisah. Saya paham hati Anda sekarang ini lagi merintih. Anda rindu kedamaian. Kadang air mata Anda itu terkeluar. Saya tahu. Kenapa? Bisikan ilahi telah datang. Anda ingin ibadah, tapi prosesinya nggak tahu. Anda kemudian ingin menyembah Allah, tapi kaidah-kaidah wajib hukumnya nggak ada. Anda kemudian ingin beribadah, tapi Anda tidak tahu seperti apa caranya, tuntunannya kayak mana, apa yang harus aku lakukan. Maka kondisi itu menggantung Anda. Anda belum sampai kepada poin shalom alaihim. Sementara Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai Eirene. Eirene itu adalah perdamaian. Eirene itu adalah keserasian. Eirene itu adalah ketertiban. Eirene itu artinya selamat. Bagaimana Anda mau tertib? Bagaimana Anda mau damai? Bagaimana Anda mau serasi? Bagaimana Anda mau sejahtera? Tetapi keadaannya ketika Anda ingin beribadah, Anda nggak tahu ke mana memulainya dan kayak mana mengakhirinya. Tapi kalau di Islam semua sudah terjabarkan dengan baik. Pada waktu petang ada yang disebut sujud beribadah kepada pencipta dengan sebutan maghrib. Berangkat sedikit ada yang disebut isya. Naik lagi melampaui waktu ada yang disebut subuh. Menjelang matahari terbit ada yang disebut subuh. Tengah hari ada yang disebut zuhur. Menjelang tengah hari lagi ada yang disebut azhar. Begitu seterusnya. Damai hidup ini. Ketika kelak diminta di hadapan Allah, apa yang kamu lakukan dalam hidupmu? Beribadah. Seperti apa cara ibadahmu? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Ada jawabannya. Tapi ketika Anda yang ditanyai, siapa yang membiarkan kamu terombang-ambing di dalam kebenaran, antara kebenaran, kesalahan, dan seterusnya? Anda sendiri. Anda ingin menjemput damai sejahtera. Jangan cari di tempat lain. Hanya ada di Islam. Tapi itu lagi kembali saya katakan kepada saudara, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau Anda selamanya ingin menjadi penonton, jadilah penonton. Tapi penyesalan itu akan datang. Tetapi kalau Anda ingin terlibat di dalam berlomba-lomba di dalam mencari mengejar kebenaran dan meninggalkan kesalahan, mari ikut dalam barisan kami. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan menyembah kepada ciptaannya. Saya kira begitu ya. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus tidak meninggalkan Islam, keliru Anda sahabatku. Yesus mengatakan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Apa itu damai sejahtera? Di dalam bahasa Yunaninya disebut Eirene, di dalam bahasa Yunani Ibraninya disebut Shalom, kemudian di dalam bahasa Arabnya disebut Salam, yang adalah Islam itu sendiri. Saya kira begitu dari saya. Ya, mungkin sebagai penutup, teman-teman mungkin bisa melanjutkan. Kalau masih ada sesuatu yang ingin diperbicarakan, dibahas mungkin di lain kesempatan. Silakan Dinda Kores dan Bang Handi, Dinda Takhta, dan juga Saudara Wisem, Kian Santang, Bunda Rahma,
ukhti dan juga saudara saya blokir permanen. Mungkin ada yang saudara ingin tambahkan, silakan. Waktu dan tempat saya minggir sedikit. Lanjut. Gurunda closing nggak? Sedikit lagi, Dinda, sedikit lagi. Saya ingin mendengarkan penjelasan kalian. Ya. Oh ya udah, kalau mau dekat-dekat closing aku mau ini dulu tuh. Yo Ikhwan. Mumpung di TikTok 1800, di YouTube Gurunda 1700, 2500, di Akuk 179, di Bang Handi mungkin 400 500. Tafadol silakan yang ingin memeriahkan halal bihalal agung, tanggalnya simpen ya, 30 Juni sampai tanggal 2 Juli. 3 hari kita. Pertama hari kurban, kedua hari peresmian, ketiga tadabur alam. Dan yang ingin berinfak fisabilillah silakan ke rekening MMCI yang tertera di Zulkifli M Abbas. Itu. Dan yang ingin berjumpa silakan save the date, ambil cuti dari jauh hari dan persiapkan baju terbaik Anda. Supaya momen-momen terbaik ini, momen kayak gini nggak datang 2 kali, Bang Handi, dalam kehidupan kita. Jadi mari kita meriahkan. Cuman hitam polos. Itu bagus. Aku hitam jatuh ke cat, nggak apa-apa lah. Ya itu Ikhwan ya, tafadhol silakan. Jazakumullah khairan berzana untuk semua yang berkontribusi terhadap perjuangan kita di dalam membantai syubhat dan fitnah ini. Amin amin Allahumma amin. Oke, apa ya, Bang Handi silakan. Ya jangan ditutup dulu, saya baru mulai lagi, tadi saya tutup. Ya, Bro Samuel masih banyak ingin pertanyaan. Itu Bro Samuel itu 2 hari menunggu Bang Juma. Masih banyak yang ingin ditanyakan beliau itu gitu. Beri kesempatan dia bertanya. Dokter Samuelnya gitu. Ya udah aku tambahin Bang Andi. Jadi gini, Saudara Samuel itu pertama memang mentoknya dia itu ya Yesus utusan gitu. Cuman kalau untuk ke Islam dia belum nemu jalannya. Terus yang kedua, titik masalah dia adalah dia lagi sedang diuji-ujinya di bulan-bulan terakhir ini mungkin. Bener nggak, Brother Samuel? Bulan-bulan kemarin, Pak. Oh, kalau sekarang udah enggak ya? Sekarang saya tinggal merenunginya saja, Pak. Oh, oke. Ya, jadi kalau aku pribadi sebagai muslimin setelah mempelajari perjanjian barunya aja ya, dengan dengan Al-Qur'an sendiri, memang di sana banyak kamu akan selamat. Cuma keselamatannya tuh nanti gitu. Yang dunia tuh nggak dibahas. Keselamatan dunia itu nggak dibahas. Sedangkan Islam keselamatannya dunia dan akhirat. Dan poin penting di dalam Islam itu ada di Az-Zumar ayat 23 buat aku pribadi, yaitu Allah memberikan ketenangan kepada kami. Itulah kenapa kaum muslimin itu kalau lihat di Indonesia banyak yang hidupnya sederhana tapi bersahaja. Kenapa? Karena Islam memberikan ketenangan. Lah, terus keselamatannya gimana? Lah, kalau misalnya nggak selamat, tenang nggak? Nggak tenang kan? Maka dari itu, ketenangan itu sudah mencakup dalam keselamatan. Makanya kalau pengen tenang dalam sebuah masalah, Islam solusinya. Itu paling yang bisa aku titipkan pesan. Oke. Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma, masih mendengarkan? Enggak dengar lagi, Bang. Ya, begini Bang Juma, ini kan Dokter Samuel mengalami ujian. Bagaimana sih solusi itu kalau kita ada ujian, musibah, cobaan gitu ya? Apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam? Atau kalau sampai hanya terbatas di ajaran Yesua Masia, kira-kira seperti apa langkahnya begitu? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau di Islam ya, sekali lagi, damai sejahtera itu adalah Muslim berserah diri. Berserah diri artinya adalah apapun yang terjadi terhadap kita itu selalu sandarannya kepada Allah. Sebesar apapun musibah itu, Allah mengatakan tidak akan memberikan sebuah ujian yang melampaui dari kadar kesanggupan manusia. Seperti ujian diantaranya orang menjadi abu-abu di dalam kehidupannya. Itu adalah ujian. Sejauh mana kemudian orang itu mampu mempertahankan akal demi untuk menemukan kebenaran. Nah, di dalam Islam ketika kena musibah, maka semua sandarannya kepada Allah.
Harus bersabar. Bersabar menerima cobaan itu. Menelaah bahwasanya pencipta langit dan bumi ketika menginginkan hambanya mendekatkan diri kepadanya, maka akan diuji. Orang semakin dekat kepada keserjanaan, itu akan diuji. Orang yang mau serjana, mendapatkan titel strata pendidikan tertinggi, itu akan diuji. Bagaimana mungkin kemudian orang mau serjana kalau tidak diuji? Jadi ujian yang kita terima itu adalah sebuah hal yang dijadikan sebagai alat pacu kita untuk dekat kepada pencipta kita. Sama seperti ketika ada orang yang lupa kalau dia punya gigi. Maka Allah memberikan dia penyakit namanya penyakit gigi, sakit gigi. Dengan adanya penyakit gigi atau sakit gigi, orang itu bisa tersadar kalau dia sehat, alhamdulillah dia masih punya gigi. Kalau orang tinggal gusi nggak pernah lagi sakit gigi, maka disyukuri orang yang kena sakit gigi. Artinya Anda masih punya gigi dibandingkan orang seperti teman-teman kita yang biasa dihalau dengan saya atas nama Bilal itu sudah nggak punya gigi. Dengan adanya sakit gigi, kita sadar bahwa kita punya gigi, maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan adanya sakit mata, kita bersyukur kita punya mata dibandingkan teman kita yang buta dari lahir nggak ada sakit mata lagi. Itu yang perlu saudara-saudara pahami. Jadi ujian itu adalah dimensi yang digunakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kita, teguran kepada kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Saya kira begitu Bang Hadi. Betul yang dikatakan oleh Dinda saya tadi bahwa keselamatan, kedamaian di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di akhirat saja, di dunia saja ini kita tenang. Apalagi di akhirat. Nah, bagaimana cara mendapatkan ketenangan itu? Tentu kembali kepada koridor yang tadi, Shalom, damai sejahtera. Dan itu hanya ada di Islam. Makanya nama Islam itu Shalom, damai sejahtera. Satu-satunya agama yang bernama damai sejahtera ya hanya yang agama Islam ini. Islam itu damai sejahtera. Seperti itu, Bang Hadi. Ya. Kalau hanya sampai di Yesua Mesia saja, bagaimana syariat, kiat-kiat yang kita lakukan? Kalau hanya sampai di Yesus Mesia saja. Berarti tidak taat kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ikutilah dia. Siapa dia itu? Dia mengajarkan syariat yang lebih sempurna. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu utusan kami yang menjelaskan sebagian dari kitab yang kalian sembunyikan. Itu perintahnya. Malah dikatakan bahwa kitab itu memberi petunjuk. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan dengan kitab itu ke jalan yang benar. Apa itu? Al-Quran. Ini Al-Quran mengatakan Yahdi bihi. Ini jelas tuh. Dan kitab itulah petunjuk itu. Allah memberikan petunjuk itu. Kepada siapa? Kepada yang mau mengikuti keridaannya. Samuel kita ini mendengarkan dan ingin kemudian mengikuti petunjuk dari Allah, mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan, solusinya hanya Al-Quran. Itu yang diterangkan oleh Allah. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka saudara Samuel akan keluar dari gelap gulita menuju kepada hal yang terang. Seperti itu Bang. Maka dia akan suci dari apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Untuk mensucikan diri saudara Samuel dari pengajaran orang kafir, ya beliau harus menjauh dari sana, lalu kemudian menuju kepada keridhaan Allah, yaitu shalom, damai sejahtera yang hanya ada di dalam Islam. Silakan Bang Hadi. Ya. Artinya apapun masalahmu,
apapun cobaan, bagaimanapun musibah itu, solusinya ada di Al-Quran ya, ada di Islam ya Bang Juma ya, betul ya? Ya, Al-Quran mengatakan gini Bang. Dengarkan, Saudara Samuel dengarkan. Ini Al-Quran loh yang mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatsrah minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashir wala nasir faqad ja'akum bashir wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, wahai saudara Samuel, menjelaskan kepadamu tentang syariat ketetapan hukum-hukum kami kepadamu. Ketika terputus pengiriman utusan-utusan rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh kata Allah, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Man huwa? Siapa dia? Siapa pemberi peringatan itu? Siapa yang membawa kabar gembira itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada Samuel, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kata Rasulullah, kata Allah, Allah akan mencintaimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pencipta langit dan bumi akan mencintaimu wahai Samuel. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu wahai saudara Samuel. Dzunubakum. Itu jelas itu. Wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seruan. Ini seruan. Maka kabar gembira itu, ikutilah dia. Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka dengan Anda mengikuti aku, kata Rasulullah, niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau yang empunya langit dan bumi ini mencintai kita, apakah masih ada yang bisa mengalahkan itu? Kalau pencipta langit dan bumi ini mengampuni dosa-dosa kita, maka akan adakah kemudian jalan menuju ke neraka lagi? Tidak akan ada. Tapi biarkan Allah berbicara dengan pekerjaannya sendiri. Allah tidak ditanyai tentang pekerjaannya. Kitalah manusia yang ditanyai tentang apa yang kita kerjakan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran, Bang Handi, bahwasanya seruannya sangat jelas kepada mereka Bani Israel, atau orang-orang ahli kitab, atau pengikut ahli kitab. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fitrah minal rusul an taqulu ma ja'ana minal bashar wala nadhir wa qad ja'akum basyirum wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ikutilah kepada peringatan orang yang memberi peringatan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang Hani. Satu lagi Bang Juma, sebelum ke Ustaz Tata ya, biar nggak ngantuk beliau. Ada yang mengatakan begini, semakin tinggi iman seseorang, baik dia profesinya pejabat apapun, dia dokter gitu begitu, semakin tinggi juga ujiannya gitu loh. Maksudnya apa dan cara apa ya menyelesaikannya seperti apa Bang Juma? Gimana Bang Handi? Gimana Bang Handi? Ya saya ulang ya, semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Termasuk profesi apapun, termasuk dokter itu kan ujiannya juga banyak. Bagaimana cara menyikapinya Bang Yuma? Iya, itulah kemudian di Islam disebut bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengarkan. Sehingga hal-hal yang buruk di dalam hati ini yang kita bisikkan itu didengarkan oleh Allah. Hal-hal yang buruk yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah.
Jadi manusia yang beriman itu ihsan. Mereka melakoni, menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini dengan menyadari aku diawasin, aku dilihat Allah, aku didengarkan oleh Allah. Apa yang ada dalam niatku itu didengarkan oleh Allah. Maka orang yang beriman malu meniatkan hal-hal yang buruk. Maka orang yang beriman malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena di dalam hatinya terpatri Allah mengawasiku, Allah melihatku. Sehingga ketenangan itu akan ditemukan dengan cara Muslim. Ketenangan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Kemudian Anda punya kesempatan untuk melakukan suatu dosa. Lalu kemudian Anda menyadari, tak ada yang melihatku. Ini ada duit segepok. Gak ada yang melihat. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang mendengarkan. Tapi orang beriman kemudian akan datang pada dirinya satu keadaan di mana dia ihsan. Melihat Allah, menyadari Allah memantaunya, menyadari Allah mendengarkan isi batinnya. Maka seketika dia mengatakan, apalah artinya tak terlihat oleh manusia ketika yang melihat aku adalah yang sang maha melihat. Apalah artinya kemudian uang segepok ini kemudian ketika yang menciptakan aku itu memberikan hal yang lebih jauh, yaitu shalom, damai, keselamatan. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Muslim, orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, ketika kemudian dia selesai tergoda oleh godaan yang tadi, kemudian dia tunduk, kemudian dia merenung, kemudian dia meninggalkan detik demi detik, menjauh dari keadaan itu, maka apa yang muncul dalam hatinya? Masya Allah, Alhamdulillah, saya terbebas dari ujian. Sehingga uang tadi tidak diambil, karena merasa Allah melihat, mensyukuri keadaan. Tapi orang-orang yang tidak mengatakan dalam hatinya dan imannya, tidak ada diajarkan di kitabnya, Tuhanku maha melihat, Tuhanku maha mendengarkan, kecuali sebaliknya, maha teraniaya dan seterusnya, maka mereka bebas melakukan apa saja. Jangankan pada saat dia sendiri, banyak orang pun mereka masih melakukan kemaksiatan. Islam enggak. Islam itu senantiasa hatinya terukur. Hatinya selalu, jiwanya selalu bersih. Jiwanya selalu dalam kedamaian. Kenapa? Bisikan-bisikan dalam hatinya hanya ada apa? Maha suci Allah, maha suci Allah, maha besar Allah, maha perkasa Allah. Yang itu yang ada dalam hatinya. Jantungnya, nadinya hanya itu. Allah, Allah, Allah yang maha melihat, maha mendengarkan, maha meneliti, maha berkuasa, maha menyelamatkan, maha kasih, maha sayang, dan seterusnya. Itu yang ada pada orang-orang beriman itu. Maka apa? Hatinya damai. Makan sehari, tidak makan sehari, makan hanya dengan garam, hatinya tetap damai sejahtera. Kenapa? Dia bersama dengan Tuhannya. Ini yang disifati oleh Islam. Ini yang disifati oleh Islam. Tapi mereka yang kemudian tidak mengindahkan bahwa Allah itu maha melihat, tidak ada manusia yang lain melihatnya, nggak ada orang yang tahu kalau bakal mengambil dana sekepok itu, diambilnya dana itu. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, setahun, 10 tahun, kena penyakit gula, jantung, lever, asam urat, asam urat, raja singa, kolesterol. Tulus. Iya, betul. Itu terjadi. Meskipun penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini tidak semuanya. Itu bisa jadi penggugur dosa, penghapus dosa, sebagai ujian dan seterusnya. Hanya kita yang tahu tentang perbuatan kita, baik terhadap sang manusia maupun terhadap Allah. Raja singa itu apa, Gurunda? Maksudnya raja singa itu ada singa-singa kecil yang dirajai oleh singa yang lain, gitu bang. Oke, ini sebentar, lanjut. Ini sebagaimana ini kan ada dokter di sini ya. Kalau di kita yang sering ke rumah sakit itu, kita di UGD itu ya, antrian bukan berdasarkan ada kedatangan Anda, tapi antrian berdasarkan kegawat daruratan. Siapa yang paling gawat, dia biar paling belakangan datang, dia yang akan diberi fasilitas untuk diberi pengobatan begitu. Menurut Bang Juma, apakah sekarang ini sudah masuk
darurat iman Islam. Seperti apa solusinya untuk mencegah ini semua agar tidak kita kena gawat darurat pengaruh iblis? Gimana menyikapinya Bang Juma? Maaf Bang Handi, boleh diulang? Saya tadi tidak monitor. Saya ulang ya. Kalau di rumah sakit ini kan dokter nih. Kalau di rumah sakit itu UGD. Ya, ada antrian itu bukan berdasarkan atas kedatangan pertama, tapi berdasarkan kegawat daruratan. Itu yang diprioritaskan begitu. Nah, bagaimana menyikapi sekarang ini gawat darurat iman? Bagaimana bisa menyikapi ini supaya orang benar-benar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kiat-kiatnya Bang Juma, silakan. Iya. Jadi yang tadi itu dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kita sebagai orang yang beriman gitu ya. Bahwasanya ada keadaan di mana manusia itu memang lalai. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Nah gini, bukan hanya zaman sekarang, tapi dari zaman dulu. Kenapa dikatakan damai sejahtera? Karena damai sejahteranya itu bukan hanya untuk orang per orang, tetapi untuk anak keturunan kita. Apalah artinya ditumbuhkan rasa sayang, rasa cinta, rasa mesra di dalam keluarga kepada anak, kepada istri, kepada suami, pada cucu kita. Sayang kita. Tinggalkan rumah dari pagi, pulang tengah malam. Begitu seterusnya kita habiskan waktu. Tapi apakah kemudian kita pernah berpikir akan dibawa kemana anak keturunan kita ini? Apakah hanya sebatas di dunia saja? Kebahagiaan itu hanya di dunia? Tidakkah kita berpikir tentang kebahagiaan mereka di akhirat? Ibarat kata kita memiliki dua rumah. Kita semua tahu nih, Kristen Islam tahu, dunia ini bukan tempat kita. Jasad kita tidak cocok dengan bumi ini untuk hidup kekal. Ada dimensi di mana manusia disetting memang untuk hidup kekal. Dan kesanalah kita pergi. Kekekalan kita itu ada dua, neraka atau surga. Kita pilih. Ibarat dua rumah. Kita akan meninggalkan rumah yang lama menuju ke rumah yang baru. Kira-kira yang kita percantik warnanya, yang kita percantik isinya, yang kita percantik halamannya, yang kita perharum suasana rumahnya, rumah yang akan kita tinggali atau rumah yang akan kita tuju. Tentu yang kita perbaiki adalah rumah yang akan kita tuju. Yang kita percantik jangan lupakan rumah yang di sana. Apakah atapnya sudah ada? Apakah dindingnya sudah ada? Apakah lantainya sudah bagus? Apakah tempat tidurnya sudah siap? Kalau belum siap, kembali bercermin. Apa yang Anda punya? Harta apa yang Anda punya? Belanjakan di jalan Allah. Maka semuanya tertata dengan rapi istananya di sana. Nah, apakah ini sudah kita pikirkan? Atau detik mengarahkan kita kepada terputusnya antara roh dan jasad akan membuat semua itu jadi penyesalan? Kenapa dulu aku tidak mengajarkan anakku untuk menjadi Islam? Kenapa dulu aku tidak ajarkan untuk sholat? Kenapa dulu aku tinggalkan begitu saja? Kenapa hartaku tinggalkan begitu saja? Kenapa aku tidak infakkan? Kenapa aku tidak sedekahkan? Dan sekarang sudah dinikmati orang. Aku tinggal di bawah tanah. Tak ada yang mendengarkan aku seorang diri. Kemana aku harus berdoa? Kemana aku harus meminta? Kepada siapa aku harus meminta pertolongan? Di saat aku sendiri, di saat semuanya sudah terdiam, di saat semua tidak mendengarkan lagi seruan-seruanku, di saat tak ada lagi orang yang mendengarkan perkataanku, aku dengan siapa? Kepada siapa aku harus meminta? Aku minta kepada utusan Tuhan. Kaidahnya sudah jelas yang diberikan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku melupakan itu. Ajari anak-anakmu kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan lalu mengajarkan hal itu kepada orang lain, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada keturunannya, maka dia akan menempati tempat yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Apakah aku sudah mengajarkan itu, atau aku habiskan waktuku dalam kebingungan mencari Tuhan, mencari cara ibadah, mencari sebuah
tempat persinggahan untuk beribadah kepada Allah. Aku masih bingung di situ. Ya Rob, kami berlindung dari keadaan yang seperti ini. Masya Allah. Takbir. Ini yang kita harus. Apa sih yang kita kejar? Bagi Allah, hitungan kita manusia sehari bagi Allah kita 1000 tahun. Kita hidup berapa tahun? 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Apakah cukup? Lalu kemudian kehidupan yang berikutnya, di saat orang lagi berpesta, di saat orang lagi happy, di saat orang lagi belanja, di saat orang lagi tinggal di rumah di ruang ber-AC, di saat orang lagi menghitung duit, di saat orang lagi tertawa, di saat orang lagi bersenda gurau, kita di bawah tanah seorang diri. Mau ngapain? Tuh, Brother Samuel ditanyain mau ngapain? Bertanggung jawab. Kita di hadapan Allah. Alam barsya adalah alam penyesalan. Kita di alam barsa, di alam Sheol dalam bahasa Yunani. Kita mau ngapain di sana? Kita mau beribadah, bukan tempat ibadah. Kita mau berdoa, bukan tempat berdoa. Kita ingin makan, bukan tempat makan. Alam barsya adalah alam penantian. Apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita, itulah yang menemani. Maka seketika kita masuk ke dalam tanah, ada sosok makhluk yang datang. Lalu apa kata kita? Kau ini siapa? Ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah mencium bau sebusuk kau. Aku tidak pernah melihat makhluk seseram engkau. Aku tidak pernah melihat makhluk sejelek rupamu. Engkau ini siapa? Jangan mendekat. Makhluk itu lalu kemudian berkata, wahai si Fulan, kenapa engkau bertanya demikian? Kau yang membuat aku busuk seperti ini. Kau yang membuat aku sejelek rupa seperti ini. Akulah perbuatanmu. Akulah amalanmu. Engkau yang membuat aku sejelek ini. Maka Allah memerintahkan kepadaku untuk menemanimu hingga kiamat datang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebaliknya, sahabat-sahabatku, ketika orang sudah kembali mengantar jenazah kita, makhluk itu datang. Apa yang kita katakan? Ya Allah, ya Rabb, ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah mencium bau sewangi ini. Aku tidak pernah melihat makhluk secantik ini. Aku tidak pernah melihat makhluk seindah ini. Oh, begitu sempurnanya engkau. Man antum, siapa engkau? Makhluk itu kemudian berkata, wahai si Fulan, akulah amal kebaikanmu. Akulah ibadahmu, akulah sholatmu, akulah zakatmu, akulah sedekahmu, akulah amal jariahmu. Aku ditugaskan oleh Allah untuk bersamamu sampai hari kiamat. Maka orang yang mengalami hal ini sama seperti tidurnya pengantin. Tak terasa kiamat datang, miliaran tahun kemudian kiamat datang, serasa hanya semalam bersama dengan pengantinnya. Tapi dia yang tadi di awal yang datang, makhluk yang paling seram menemani dia, tersiksa. Kalau miliaran tahun baru kiamat, bayangkan di dalam kamar yang gelap gulita bersama dengan makhluk yang busuk dan seram seperti itu. Apa Anda bisa hidup bertahan? Inilah yang disebut dengan siksa alam kubur. Na'udzubillah. Jadi saya kira seperti itu Bang Andi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi telaah tadabbur kepada saya pribadi dan keluarga saya, utamanya kepada saya pribadi sebagai cambuk untuk hari memberikan yang terbaik, baik terhadap hak pribadi saya maupun terhadap umat. Demikian barangkali dari saya ya. Enggak, masih ada ini. Yang lain. Masih ada. Bang Andi. Masih ada. Masih ada. Bang Andi. Ini ada pepatah mengatakan ini. Nanti habis ini Ustaz Tata, biar nggak ngantuk. Ada pepatah begini, banyak jalan menuju Roma. Semua agama itu baik.
Ini saya ulang ya, banyak jalan menuju Roma, semua agama itu baik. Pertanyaan Bang Joma, apakah yang banyak jalan menuju surga dan jalan yang manakah itu yang kita tempuh supaya orang-orang di luar sana mengatakan semua agama itu baik? Silakan Bang Joma. Iya, Samuel nangis nggak? Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Bang Joma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membekalinya dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama yang ada di atas muka bumi ini. Walaupun, kata Allah, walau karihal musyrikun, meski orang-orang musyrik itu tidak menyukai Islam, meski orang musyrik itu tidak menyukai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak cinta kepada Allah, tetapi Allah sudah menjelaskan, Allah telah mentakdirkan, Allah telah memutuskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Sebenci apapun kalian terhadap Bang Suma, sehujat apapun terhadap Bang Suma, sebenci dan seperti apapun hujatan kalian, saya akan tetap berdiri menegakkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Karena jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan telah didatangkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, yaitu shalom, damai sejahtera, dan hanya ada di dalam Islam. Jalan boleh banyak menuju ke rumah, tapi jalan menuju kepada Allah satu-satunya hanyalah Islam. Itu Bang Handi. Inna dina indallahi Islam. Barakallah. Silakan. Ini saya sengaja bertanya begini. Kelamaan loh Bang Handi. Iya. Saya bertanya begini sebenarnya mewakili Dr. Samuel. Saya rasa dia ingin bertanya seperti itu, tapi dia belum tahu trik pertanyaannya seperti apa. Dinda Tahta jangan diangguri. Iya. Beliau guru saya. Coba ke Dinda Tahta dulu. Assalamualaikum Pak Ustad. Pak Ustad. Assalamualaikum. Akhi Bestam. Siap. Itu angin. Napasnya dong. Ustad. Aku mau nyimak. Enggak, aku tanya Ustad Tahta dulu. Ustaz Tahta. Pak Ustad, apakah para nabi dan rasul itu juga mendapatkan ujian dari Allah? Silakan Pak Ustad. Ya, kalau dalam Islam itu justru ujian terbesar itu para nabi. Ya. Ya, karena kedua ulama. Ya, baru orang-orang lainnya. Makanya coba Nabi Ayub seperti apa ujiannya? Nabi Nuh. Terus apa itu yang ke laut itu? Apa? Yang dianu ikan itu. Ya. Yunus. Melarikan diri itu. Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus itu melarikan diri. Makanya oleh Allah dihukum dengan cara dia dimakan ikan itu. Karena dia tidak kuat dakwahnya ya bertahun-tahun tidak dapat apa-apa. Akhirnya melarikan diri. Akhirnya oleh Allah dihukum itu. Nabi Muhammad seperti apa? Dilempar ya. Ditaib setiap hari. Ditaib ya. 10 tahun itu. Makanya Rasulullah itu ajaran kasih selama 10 tahun. Apa? Fa'fu wasfahu, maafkan. Jadi kalau Nabi Isa ajaran kasih ya 3 tahun ya wajar lah. Ajarannya tauhid, akhlak. Kalau Rasulullah malah 10 tahun itu. Gitu ya. Jadi ujian terbesar itu para nabi urutan pertama. Gitu. Cakep. Bahkan ini aku mau nanya ke Brother Samuel dulu ya. Brother Samuel masih standby? Tuh. Iya masih, cuma saya tidak bisa banyak berbicara saat ini ya. Oke, aku mau ngasih tahu aja.
Langsung ke perbedaannya ya. Tadi persamaan udah banyak banget dikasih tahu Gurunda sampai Yesus itu ya menitipkan Islam atau Shalom atau damai atau keselamatan gitu kan. Kutitipkan Islam kepadamu. Itulah, itu ada di Matius sama Lukas. Nah, yang aku pengen kasih tahu perbedaannya, Yesus udah utusan, kita sepakat. Yang membedakan apa? Allah Israel, Tuhannya yang Yesus ini, dan juga Bapa di sorga yang di perjanjian baru itu, mereka nggak pernah sama sekali membahas umat di luar Israel. Sedangkan Islam, Tuhannya mau Muslim, mau kafir, mau munafik, itu semua dimention. Selalu menggunakan ya ayuhannas atau Bani Adam. Wahai anak-anak manusia, wahai anak-anak Adam, wahai manusia. Makanya Al-Quran itu untuk seluruh umat. Itulah kenapa misalnya kita lihat di surah Al-Isra ayat 18 sampai 19. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir. Lihat, Tuhan kami itu mencakup ke seluruh manusia. Nggak percaya? Masih nggak percaya? Kita lihat lagi. Ada di surah Ali Imran ayat 152. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Tuh, ini selalu ke manusia gitu. Apalagi kalau soal rezeki. Rezeki itu bahasa Arab, Indonesianya itu pemberian. Jadi dia bisa berbentuk apa aja. Entah itu uang, entah itu keberuntungan, entah itu keluarga, entah itu istri, entah itu pekerjaan. Pokoknya semua yang baik-baik, pemberiannya itu namanya rezeki. Apa yang Allah bilang soal rezeki? Nah, ini ada di surah Sa'bah ayat 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi itu yang gak lengkap gitu loh di dalam keimanan kepada Yesus itu gitu. Yesus utusannya udah pas, tapi Tuhannya Yesus yang di sana belum membahas seluruh manusia. Terlalu fokus intern kepada percaya Yesusnya gitu. Tapi mengenai pembagian rezeki, orang diberikan ujian, menjelaskan watak manusia, diarahkan kemana manusia ini setelah melakukan segala upaya-upaya amalannya, itu belum dijelaskan sama sekali. Gitu, Brethren Samuel. Mungkin itu aja yang aku ingin sampaikan. Nggak ditanggapin nggak apa-apa. Semoga manfaat dan jadi hidayah. Lanjut Bang Andi. Saya sambung argumentasinya Bang Kores. Saya tanya ke Ustadz Tahta. Ustadz, tolong dong didengarkan, dibuka mic-nya Pak Ustadz. Ya, baik. Ya. Pak Ustadz, boleh nggak sih ada seseorang mengaku Muslim, tapi saya hanya mau ikut syariatnya hanya sampai Nabi Isa saja. Bagaimana kalau ada statement kayak gitu Pak Ustadz? Silakan. Ya, kalau surat Al-Maidah 44 itu ya, setiap para nabi diutus, maka itulah yang diikutin. Di zamannya Musa, ya Musa yang diikutin, tidak boleh. Enggak Musa, saya ikut Ibrahim saja, enggak boleh. Harus di zaman itu dengan Tauratnya. Sampai kapan ini berlakunya? Maka baca ayat setelahnya. Sampai Allah mengutus Isa. Setelah Isa itu diutus, maka falyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Maka orang-orang Yahudi pindah ke Yesus, tidak boleh. Tidak Yesus, saya ikut Musa, tidak ikut kamu. Ya tidak boleh, percuma dong Allah mengutus Yesus. Sampai kapan? Baca ayat 48-nya. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Maka setelah Rasulullah diutus, semuanya harus pindah. Makanya kata Yesus, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberi kabar gembira, setelahku nanti akan ada nabi. Ya. Yaitu yang bernama Ahmad. Ahmad itu ya nama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mempunyai beberapa nama. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sama dengan gini loh. Setiap para nabi punya undang-undang, punya kitab ajaran ya. Ya di zaman itu yang berlaku. Sama dengan presiden. Di zamannya Bapak Soeharto punya undang-undang. Nanti diganti SBY, Bapak Jokowi.
Apakah boleh? Enggak Bapak Jokowi, saya ikut undang-undangnya Bapak Soeharto. Ya enggak boleh, percuma ada pemilu. Ya. Jadi ya, di zaman masing-masing, apalagi nabi-nabi itu selain Nabi Muhammad untuk satu kaum saja. Makanya dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka nasih terhapus semua kitab-kitab itu, tidak berlaku sudah. Sama dengan ketika presiden itu sesuai zaman kan. Makanya ajaran SD, SMP zaman 70-an dengan sekarang beda sudah. Begitu juga kitab suci. Harus sama dengan zamannya. Kalau zaman dulu langit tidak bertiang, tidak ada yang protes karena zaman itu orang bodoh-bodoh. Nah, kalau Al-Qur'an seperti itu gimana coba? Akhirnya Al-Qur'an mengatakan di dalam Al-Qur'an, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lihatlah. Ya, bagaimana langit itu begitu besar, tidak ada tiangnya. Andaikan seperti kitab yang dahulu, langit bertiang, diprotes oleh orang sekarang. Jadi sesuai zaman, pelajaran pun coba zaman sekarang pakai metode pelajaran zaman 70-an. SD, SMP gitu. Ya, ketinggalan zaman. Gitu ya. Gitu, enggak boleh, ya. Harus mengikuti nabi di mana kita sekarang zamannya siapa? Nabi Muhammad. Ya enggak boleh saya ikut Yesus saja. Ya enggak boleh. Di zamannya Yesus tidak mau diakui, ikut Musa saja. Ya enggak boleh. Gitu. Lanjut. Oke. Selanjutnya Pak Ustadz. Apakah para nabi itu muslim? Terus kalau dia muslim, kenapa? Ya, Bang Juma mau nambahin? Sorry. Oh iya. Sorry. Apakah para nabi itu muslim, Pak Ustadz? Kalau dia muslim, kenapa? Alasannya apa? Silakan Pak Ustadz. Iya, muslim. Islam itu kan berserah diri. Berarti kalau orang itu Islam, pasti dia punya tuntunan. Tuntunan itu di Nabi di zamannya masing-masing. Apakah Nabi Isa atau Yesus Islam? Iya, buktinya ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti orang yang ikut Isa Muslim dia, gitu. Kecuali ada Nabi mengatakan gini, ajaranku dari diriku sendiri. Berarti bukan Muslim dia. Karena yang dikatakan Muslim itu orang yang patuh. Patuh kepada apa? Kepada ajaran. Musa punya ajaran dari Tuhannya, Taurat. Ya, berarti orang yang ikut Musa pasti mengikuti Taurat. Taurat dari Allah. Berarti Islam dia, kan pasrah, berserah diri kepada ajaran aturan-aturan dari Allah. Makanya semua para nabi ya Muslim. Mereka berserah diri. Ya, kalau Musa kepada Tauratnya, umatnya juga gitu. Maksudnya gitu itu. Kecuali ada nabi, ajaranku dari diriku sendiri. Ya berarti bukan Muslim dia. Karena ini katakan Muslim itu patuh kepada ajaran Tuhan, Allah. Gitu. Lanjut. Oke. Saya ke Bro Samuel dulu. Bro Samuel ada tanggapan Bro Samuel? Dokter Samuel. Ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Dokter Samuel? Biarkah? Ya silakan. Saya sedang meresapi Pak Handi. Oke. Jadi saat ini saya tidak banyak berbicara atau saya tidak bisa banyak menanggapi karena memang apa yang telah saya baca di dalam Bible itu ya memang seperti itu. Ketika Masya Allah membaca ya karena ketika saya membaca bahwa Yesus itu mengatakan dia tidak berkata-kata atas kehendak dirinya, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Sip. Baik. Ustaz Tata, saya lanjutkan atas argumentasi Dr. Samuel sebenarnya. Jadi saya tidak banyak berbicara, mohon maaf ya Pak Handi ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan menyimak saja. Kalau kira-kira ada sesuatu yang ingin Anda interupsi, silakan, nggak apa-apa. Pak Ustadz, ada yang begini, nikmat apalagi yang kamu dustakan? Kalau kita ingin nikmat itu, kita memilih agama yang mana Pak Ustadz? Terus alasannya apa? Silakan Pak Ustadz. Ustadz Tata jangan kemana-mana. Ini saya mau tanyain sampai pagi. Merah. Oh merah ya, dia nggak mendengarkan gitu. Saya ulang ya Pak Ustadz. Pak Ustadz udah mendengarkan?
Ustaz Tata udah mendengarkan? Halo Ustaz? Atau Bang Juma? Udah nggak capek Bang Juma? Aku aja nanya ke Bang Handi. Ustadz Kores saja, Ustadz Kores. Mana ada gua Ustadz, gua Taliban. Gak bener lu bercanda lu nilai Ini mau nanya aja ke Bang Handi. Bang Handi, iya. kalau di Islam itu makan babi mentah boleh nggak? Makan babi mentah? Berarti matang aja nggak boleh, apalagi mentah. Boleh bang. Oh nggak boleh. Maaf. Kirain boleh. Mulai belok kiri. Mulai belok kiri. Sen kiri ini kadang-kadang sen kiri belok kanan kayak emak-emak ke pasar. Oh iya maaf. Gak apa-apa, buat menghidupkan suasana. Menunggu Pak Ustadz Tata, signalnya merah loh. 2 biji. Ustadz udah bisa mendengarkan Ustadz? Ustadz Tata udah bisa mendengar. Bang Juma? Bang Handi kalau nanya kamu. Iya Bang Handi. Ya. Bang Juma Suara ini saya harus dijawab kedengeran juga nggak? nih. Kedengeran ini. Apa maksudnya tuh nikmat Agak apa lagi yang kau nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nikmat itu sebenarnya di mana? Oh iya. Bagus. Ya, silakan. Ini pertanyaan sebelum menyampaikan tagihan, Allah kemudian menjabarkan poin-poin yang diberikan kepada kita selaku makhluk. Apa itu? Pertama, dia menyatakan tentang dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Aku Allah penciptamu, Maha Pengasih. Aku buktikan. Allamal Quran. Aku mengajarkan kamu pedoman. Aku memberikan kamu petunjuk. Aku berikan kamu cahaya. Apa itu? Al-Quran. Allamal Quran. Khalaq insan, agar kemaha kasihnya aku itu, agar pengajaran daripada cahaya dan petunjukku itu bisa terlaksana pada ciptaanku, maka aku menciptakan makhluk yang bernama manusia. Allamahul bayan, mengajarkan mereka supaya pandai berbicara, pandai beretorika, pandai kemudian menjabarkan. Allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bi husban, agar mereka tahu dengan ciptaanku matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan, dan itu tidak mungkin kemudian terjadi tanpa saya. Asyamsu wal qamaru bi husban wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, bintang-bintang, pepohonan, keduanya tunduk kepada Allah. Agar engkau mengetahui itu, agar engkau kemudian menjabarkan itu, agar engkau kemudian memahami itu. Apalagi was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Setelah itu kemudian aku jabarkan kepada kalian keseimbangan antara langit. Ciptakan dengan keseimbangan yang begitu sempurna. Lalu apa lagi? Allah tatghaw fil mizan. Aku lakukan itu agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Lalu kata Allah, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, untuk kita, untuk ciptaannya. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam, di dalamnya ada buah-buahan, ada pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Ini yang kemudian harus kita pahami. Wal habbusul aspi warray, berkulit dan bunga-bunga yang baunya harum semerbak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Masya Allah. Sempurna sudah Tuhan berikan ke kita. Diberikan kita pengetahuan, diberikan kita kepahaman,
diberikan kita kesempurnaan. Lalu dengan aspek semua itu, kita mau ingkar untuk tidak beribadah kepadanya. Kita mau ingkar untuk kufur kepadanya dengan menggantikan dirinya dengan ciptaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kita dihukum, manusia dihukum dengan kekufuran. Kekufuran dihukum dengan neraka. Kenapa? Sudah dijabarkan oleh Allah. Bukan cuma sekedar dijabarkan, tapi diperlihatkan Allah. Allah maha malu. Allah maha malu. Allah itu pemalu sepemalu-pemalunya. Kenapa Allah itu maha pemalu? Karena ketika maha pengasih, tetapi dia tidak buktikan kemahakuasaan terhadap kasihnya itu, Allah malu. Ar-Rahman. Aku mengatakan diriku Ar-Rahman. Aku yang maha pengasih. Tetapi aku malu. Oleh karena itu aku malu kemudian untuk menciptakan makhluk tanpa kesempurnaan, untuk menciptakan makhluk tanpa keseimbangan. Maka ketika kemudian musim panas datang, aku berikan mereka buah yang mengandung hal-hal yang bisa membuat tubuhnya dingin. Ketika musim dingin datang, aku berikan buah-buahan yang kemudian bisa menghangatkan tubuhnya. Aku malu untuk tidak memberikan semua itu. Allah maha pemalu. Allah ketika mengatakan bagi orang yang sholat, bagi orang yang berzakat, orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, aku untuk tidak memberikan warisan kepada mereka dengan warisan jannah firdaus. Allah maha malu. Allah malu ketika dia mengatakan, aku akan memasukkan engkau ke dalam api neraka, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang kafir. Kalau kemudian Allah tidak menciptakan neraka, kalau kemudian Allah menjadikan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir di hadapannya, Allah malu untuk itu. Sehingga Allah menyiapkan neraka bagi mereka yang memang untuk neraka. Allah menyiapkan surga bagi mereka yang memang untuk surga. Allah maha pemalu. Dia mengatakan dirinya Rahman, tetapi kemudian tidak menciptakan alam semesta ini. Ada yang mengatakan, dialah Tuhanku, dialah Tuhanku yang menjelma menjadi manusia. Tetapi Tuhanmu tidak ada malunya. Berbicara pun dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Berbuat sedikit pun dia tidak tahu. Musim buah ara saja dia tidak tahu kapan itu terjadi. Tuhanmu tidak punya malu. Atau kamu yang gila mempertuhankan esensi manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal Insanul Bayan. Jelas Allah mengatakan dirinya maha pengasih. Kalau Allah maha pengasih, mentahnya kita dikasih, yang masak kita dikasih, yang mentah kita dikasih, yang tinggi kita dikasih, yang manis, kecut, asam, semua dikasih. Itu baru namanya Allah, pencipta langit dan bumi yang maha kasih. Saya kira begitu, saudaraku Bang Handi. Mudah-mudahan apa yang kita menjadi. Ya, ntar dulu, jangan ditutup dulu, masih ada satu. Tunggu dulu dong Bang, sama Tata, sama Bang Hani juga. Aku mau nanya ini Gurunda. Aku agak bingung silaturahminya umat Muslim itu. Kalau di umat Muslim itu Gurunda ada nggak tuh kalau misalnya ketemu cowok itu ketemu dia ciuman kudus gitu, bibir ketemu bibir, iya. Tapi nggak pakai birahi, nggak pakai birahi, ada nggak itu? Ludahin mukanya. Nggak usah dijawab. Coba Gurunda. Aku agak bingung. Ini sen kiri, nggak usah dijawab Gurunda. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang Joma. Ini serius nih ya. Maaf Dinda, saya lulusan terbaik perguruan tinggi ya. Jadi nggak bisa membahas tentang bibir ketemu bibir. Adalah lebih baik kalau kita kaki ketemu kaki aja. Quwata illa billah. Nggak pakai birahi tapi Gurunda aja, bibir ketemu bibir aja. Tetap ya. Tetap aja, iya. bukan muhrim. Oh iya, sip. Ya, lanjut dulu Gak boleh. Karena kenapa? Tempat ibadah Allah, tempat ibadah saja itu ada kaidahnya.
harus menjadi suci sebelum kita masuk ke rumah ibadah. Makanya di dalam Islam itu jasad ini harus bersih. Makanya diajarkan tentang kebersihan. Masya Allah. Siap-siap. Ya kan? Aku nyari-nyari dulu. Banyak Pak, satu lagi nih serius. Sembarangan kita menyentuh wanita yang bukan muhrim itu dosa, meskipun tidak ada unsur Islam. Padahal tadi kalau dihabisin Ar-Rahman itu sampai pagi Bang Zuma. Ntar dulu satu lagi nih pertanyaan dari netizen ini. Nangis lagi kita nanti. Biarin nggak apa-apa. Kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Kenapa jin itu ada yang seperti iblis begitu? Nah pertanyaan sekarang, golongan manakah yang berbahagia bersama iblis di zaman sekarang, Pak Juma? Silakan. Jadi Al-Quran menjelaskan itu sebenarnya gini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tiadalah aku menciptakan jin dan juga manusia selain untuk beribadah. Jadi kalau ada jin tidak beribadah kepada Allah, jatuhnya iblis. Ada manusia yang tidak, jatuhnya kafir. Nah, yang pertama adalah jin tidak beribadah kepada Allah, jadinya iblis. Manusia tidak beribadah kepada Allah, jatuhnya kafir. Berarti iblis dan kafir. Makanya dikatakan kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Berarti iblis itu ada golongan iblis. Apa pekerjaan iblis? Selalu membisikkan. Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Maha Pengampun. Yesus itu yang Maha Berkuasa. Yesus itu yang memberikan keselamatan. Bisikan-bisikan itu selalu ada. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Pembisik itu. Makanya ketika kemudian kitabnya menuliskan istilah-istilah Islam, itu bisikan. Bagi mereka yang mengikuti syahwat, akan tergoda murtad ikut bisikan-bisikan itu. Tapi kemudian mereka yang membentengi diri dengan akal, Ar-Rahman itu sudah cukup membentengi diri. Keberadaan kita di atas muka bumi ini dituntut oleh Allah, kemudian hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, jin yang kemudian taat beribadah, kedudukannya sama dengan manusia. Sama dengan manusia yang beribadah. Dijanji oleh Allah keselamatan. Jin yang ingkar sama dengan manusia yang kafir. Sama-sama camping di neraka. Itu kaitan, itu kaidah. Nah, tidak bisa ada yang bantah. Karena ajaran para nabi itu seperti itu. Gitu Bang Handi. Camping di neraka ya. Berarti miliaran dong orang. Iya. Berarti miliaran dong orang yang camping di neraka. Banyakan cewek. Gurunda, aku mau nanya juga Gurunda. Iya. Aku misalnya mau tiduran ya. Siap. Dalam Islam itu kalau misalnya kita lagi berdosa, boleh nggak kita ini nebusnya pakai daging orang? Bisa nggak itu, Gurunda? Sen kiri. Nggak bisa ya? Dosa kita tanggung sendiri, nggak bisa. Karena kita diupah berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Bukannya upah dosa dalam maut, Kak. Sesuai di Bible. Benar. Jadi ketika kita mati dalam keadaan berdosa, tidak kepada Allah atau menyekutukan adalah kematian yang kekal, yaitu neraka. Itu. Maka kalaupun kemudian kita mati dalam membawa dosa, usahakan matinya kita itu tetap dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan ataupun pernah ya bertobat kepada Allah. Itu aja. Oh, Masya Allah. Sama ini Gurunda, aku penasaran, kan aku agak terlalu awam soal kisah nabi-nabi. Ada nggak sih Gurunda di Islam itu nabi yang nyembeli sapinya tuh disalib gitu loh, nyembelihnya tuh disalib, ada nggak itu? Ada nggak? Siapa tahu? Nggak ada ya? Semua nyembelihnya pakai pisau ya? Prosesi penyembet, ya
Baca di Imamat Masya Allah. 4 itu lengkap itu. Oh iya. Tata iya. cara Pasar, pembunuhan, bos, itu penyaliban, penyembelihan maksud saya terhadap domba, baik itu jantan, domba betina, ya semua diajarkan di Imamat 4, lengkap itu. Jadi tidak ada itu binatang disalib, nggak ada. Analogi binatang betina. Penjahat kelas kakap. Karena ini berbicara salib. Jadi kalau Anda menuhankan orang yang disalibnya, Anda menuhankan penjahat. Karena hanya orang jahat yang kemudian dibaca di dalam Ulangan 41 nomor 23. Jelas itu. Oh iya, sama ini Guru. Kalau di Islam menyembeli itu kaki binatangnya dipaku ya? Ya, paku-pakuan. Benar, Sebisa Pak. mungkin lehernya potong secepat kilat. Oh, leher bukan Nah, kaki ya? paku kakinya dipotong kakinya. Oh, salah ya. Bisa Salah dipakai. konsep. Makanya babi itu tidak disiapkan untuk Saya serius Bang Nyoma, ini dengerin dulu. Apakah memang di zaman Nabi Isa itu memang ada orang yang mau menyalibkan Nabi Isa, Pak? Terus tujuan mereka mau menyalibkan Nabi Isa ini siapa ini orangnya ini? Itu loh, Bang. Dari suku mana? sebenarnya itu Iya. adalah cerita yang tak bersambung. Cerita yang tak bersambung. Cerita yang sebelum yang tidak ada terkait. Allah mengatakan wa masalahu ya itu ketika kemudian diselamatkan, diangkat oleh Allah, sudah selesai di sana. Gak ada lagi tambahan-tambahan pengajaran bahwa ternyata yang mau disalib ini kan kemudian adalah Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan, kudu dia jadi dulu. Gak ada cerita itu. Itu murni baru. Makanya kelabang teman-teman kita ketika saya tanya siapa dari mana kemudian kitab Taurat itu disebut sebagai perjanjian lama, ilmunya dari mana, dapat siapa ilmunya, guru. Gak akan pernah bisa dia menjawab itu. Dari mana Anda mendapatkan ilmu, aturan ketetapan Tuhan, hukum sebagai hukum, sebagai perjanjian baru yang ditorehkan di dalam Yeremia 31 nomor 33 hukum, tetapi Anda mengatakan nama ilmunya dari mana? Tuyul. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Bah, itu perjanjian lama. Tidak ada cerita. Putus lagi Bang Nyoma kayak tadi. Kepada mereka ya itu ada putus lagi yang diberikan Allah kepada mereka. Ya, putus lagi kayak tadi. Mapelala. Mapelala ini kapan nih? HP. Mapelala nih. Pelala ada nih pada beku. Mapelala ya pilai. Lo ini cek dia benar lepo. Apa mulut teh 10 le. Kan dia meledak gitu loh. Dede. Meledak beli lagi lah. Iyalah, jangan karang susah emang apa. Iya, Dede. Lu nanti Kores ketemu sama gua di Jadi gua seperti sliding itu, lu. Bang. Jadi apa pertanyaan? Bang Nyoma ini nggak mendengarkan kita. Inilah kan sambil tidur. Putus Jurus lagi ini jawabnya. Bang Zuma itu namanya Bang Handi. Paham napa? Itu namanya jurus mau turun udah. Jadi di ini disangkut-sangkutin. Ya nggak bisa turun kalau sebelum diizinkan lah. Udah digabus suku tomat wae Bang Zuma. 20 menit lagi. 20 menit lagi. Insyaallah. Dokter Samuel ada tanggapan dokter? Iya. Gak apa-apa. Silakan dokter. Dokter Samuel. Dokter Samuel ini ada dokter THT Bang Nyoma. Silakan. Halo. Iya. Iya. Di sini kan tertulis bahwa Israel itu disebut hamba Allah ya. Di dalam Yesaya 41 8 sampai 10 44 nomor 44 21 48 enak kali lagi kayak gini ada yang masakan nih kita. 49 nomor 3 itu apakah Yesus sendiri itu termasuk yang disebut hamba Allah yang setia? Demikian dari saya. Oke. Bang Nyoma mendengarkan nggak pertanyaannya dokter Samuel?
Cek. Saya kedengaran Bang Handi. Iya, udah bagus. Silakan. Cek. Iya. Oke. Yang ditanyakan apa hamba ke hamba? Apakah Yeshua Masya itu adalah hamba Allah gitu? Ya jelas. Apakah itu hamba Yesus Allah itu termasuk hamba, termasuk Israel adalah hamba? Maksudnya seperti ini. Maksudnya apakah Yesus itu termasuk orang-orang yang disebutkan bahwa Israel adalah hamba Allah? Oke, Bani Israel Bang Juma, Bani Israel itu silakan. Iya betul. Bani Israel itu adalah termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, itu semua adalah hamba Allah. Makanya dikatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun yang beriman di antara mereka, maka akan keuntungan. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was akhir wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Yahudi di sini adalah Bani Israel, Bani Yakub. Ya, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah kemudian dan beramal kepada Allah, mereka akan menerima pahala. Apakah Yesus itu sebagai hamba Allah? Yes, dia hamba Allah. Dijelaskan kitab saudara bahwa Yesus itu Allah. Tidak ada yang kemudian bisa menutup keberadaan itu. Yesus itu adalah hamba. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah. Siapapun manusia ini semuanya adalah hamba. Nah, sekarang permasalahannya adalah 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan Siapa yang berhak itu akan mengambil kerajaan itu, dialah oknum yang akan menaklukkan bangsa. Nah, kira-kira siapa itu yang menaklukkan bangsa-bangsa? Makanya di dalam Yesaya 41 yang Anda bawa yang putus-putus siapa? Siap 41 ya? Dar, iya. Gurunda putus-putus. Oke. Iya benar. Baik. Yesaya 41 8 sampai 10. 42. Oke. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub, yang keturunan Abraham yang kukasih. Engkau yang telah kuambil dari ujung bumi dan telah kupanggil penjuru. Betul. Jadi Bani Israel itu adalah hamba Allah. Hamba Allah yang diperkenalkan kepada bangsa yang diangkat derajatnya Bani Yakub, Bani Israel. Betul itu. Nah, Yesus datang kemudian untan, yaitu menyembah hanya kepada Allah, dan juga mengajarkan bahwa akan datang sosok penghibur lain di luar daripada Bani Israel, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Silakan. Oh, ada lagi dong, akuk lagi dong. Tunggu, akuk dulu Bunda. Ini aku penasaran. Penasaran aku. Dikit. Gurunda, kan Nabi Muhammad orang Arab ya. Kenapa kitab sucinya enggak bahasa Yunani? Iya, bagus. Jadi semua bahasa yang semuka bumi ini yang kaya akan makna yang sandungan ilmu, dari rasa, dari hurufnya, dari kata-katanya, itu hanya bahasa Arab. Makanya di hampir semua bahasa yang ada di atas muka bumi dalamnya, termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian banyak menyatu dari bahasa Quran, bahasa Arab. Nah, kenapa itu bisa terjaga? Karena hanya bahasa Arab yang kemudian memiliki kaidah-kaidah yang selaras dengan kaidah ilmu. Hanya di bahasa Arab itu. Sehingga kemudian mengatakan bahwa dalam surah apa itu ya?
Ibrahim kalau nggak salah ya, bahwasanya Allah memberikan sebuah pernyataan kepada Nabi berdasarkan terhadap kaumnya. Nah, sehingga harus bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena hanya bahasa Arab yang kemudian pemberitahuan keilmuan baik bahasanya maupun kandungan-kandungan yang termaktubnya, dan bahasa Arab itu mewakili makanya kemanapun Al-Quran itu silakan original teksnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mana Al-Quran itu dibawa. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai final di setiap pengajaran para nabi. Hanya menggunakan bahasa Arab itu. Karena ketika ditanya, kenapa harus begini? Kayaknya menjelaskan. Kenapa harus seperti ini? Kaidah bahasanya menguraikan. Makanya ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu i'rab dan seterusnya yang menjelaskan poin per poin, titik per titik, koma per koma di dalam Al-Quran. Semua bisa dijabarkan. Seperti itu. Kalau misalnya dia bahasa Yunani, kalau misalnya dia bahasa, gimana bisa dijabarkan? Apakah bahasa Yunani itu punya disiplin ilmu untuk mengkaji? Bahasa Yunani, contoh, kalau mulainya us, nanti di kalimat keduanya as, jadi as us gitu dia. Aku bacanya sih gitu. Oke. Nah sekarang kalau misalnya di dalam penjabaran kitabnya orang Yahudi ada muncul kata Hasem atau muncul kata Yod-Heh-Vav-He, baninya apa? Secara person. Secara person, bukan secara umum. Yod-Heh-Vav-He disebut dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani disebutan apa? Yod-Heh-Vavus. Nggak bisa. Makanya kemudian setelah kitab-kitab terdahulu yang muncul adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ya itu bisa diserap ke dalam. Nah, itulah contoh. Yod-Heh-Vav-He di Allah, Yod-Heh-Vav-He di Yunani apa? Theos. Theos itu apa? Dia Tuhan. Masih umum dia. Susah kan? Susah. Maka satu-satunya cara harus menggunakan bahasa Quran. Karena Al-Quran kemudian semua bisa terjabar dengan baik. Kenapa fathah? Kenapa kasrah? Kenapa harus ma? Kenapa harus sukun? Pasti ada kaidah i'rabnya. Pasti ada. Nah, hebatnya Quran itu. Kenapa dia baris ada kata fathah, tanda baca atas, bukan damma? Kenapa bukan kasrah? Ada jawabannya dalam ilmu. Itulah hebatnya Al-Quran. Dan kenapa tidak is? Kenapa? Apa alasannya? Tidak ada kaidah apa yang bisa. Nggak ada. Makanya orang Arab yang hidup di Arab belum tentu paham Arab. Tentu. Orang yang menerima Quran, para abad yang menerima Quran belum tentu seketika itu juga paham nahwu Arab. Tentu. Tapi dengan berjalannya Al-Quran, kok ini bisa selaras dengan Al-Quran? Itulah hebatnya. Maka kekuatan apapun Allah berani menantang. Al-Quran itu menantang kepada siapapun. Kenapa? Allah sudah menyiapkan disiplin ilmu untuk menjaga itu. Bukan seketika spontan begitu saja, tidak. Allah menantang kemudian karena Allah tahu Arab itu memiliki disiplin ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Saya mampu membuat Al-Quran 4 surah semisal Al-Quran. Muji. Berani saya taruhan. Silakan buat. Ayat pertama, tiada kemilau seindah sangsil. Muji. Kaidah bahasanya, kemudian urutan-urutannya, kemudian terus apa yang bisa Anda jabarkan mengenai makhluk yang muncul di sana? Apa asbabun nuzulnya? Yang merespon terhadap pernyataan itu? Apa muatan? Coba Anda, ada nggak efeknya terhadap gelombang-gelombang yang muncul dalam pemikiran kita? Coba Anda bacakan. Tiada kemilau indah sangsil. Yang ada menggelitik. Orang semua tawa nantinya. Ya kan? Coba guna hasaro ente. Orang semua pada tertawa nantinya.
Tapi kalau Quran Ar-Rahman. Masya Allah, Masya Allah. Alam semesta itu. Seketika bergemuruh langit ketujuh. Dia kalimat Allah sedang dilantunkan. Itulah yang tadi. Tiada kemilau seindah sartawa. Tiada ilahi. Enggak ilahi. Begitu juga bahasa Indonesia. Seindah nada itu tidak akan seindah dengan Anul Karim. Itulah salah satu. Kira itu jawabannya sederhana sekali. Sebelah mungkin kita bisa. Gurunda terakhir Gurunda. Aku terakhir ya, mau closing di YouTube. Semangat kali bocah ini. Iya ini karena aku awam, aku masih banyak belajar Islam. Pengen tahu kalau di Islam itu Gurunda, misalnya kita ngasih utang ke orang lain. Nah, jadi orang ini ngutang ke kita nih 10 juta. Nah, terus kita mau ngelunasin orang ini. Apa kitanya harus bunuh diri, Gurunda? Atau kita ngebunuh anak kita? Gimana cara ngelunasin utangnya orang yang punya utang ke kita ya? Ini aku agak bingung caranya loh kalau di Islam. Korbanin anak lu. Nah itu apa kayak gitu Gurunda atau gimana? Salah bukan korbanin anak. Kaidah itu salah. Kaidah yang benar itu kaidah yang terpapar di hadapan kita itu adalah jika kita ingin menyelamatkan anak yang bersalah, kita yang bunuh diri. Oh, gitu. Enggak, ini posisinya kalau punya utang. Oh, ada orang. Kita minjemin uang ke orang ini 1 juta gitu. Nah, kita tuh pengen ngelunasin utangnya dia. Iya, Kores. Kalau kayak begitu di depan Adira tuh banyak banget orang disalipkan kalau begitu. Depan Adira. Iya pembiayaan ya. Gimana ya caranya? Aku agak bingung kalau di Islam gimana ya? Gimana? Ini saya mau nanya Bang udah ngantuk apa belum ya? Ini serius Bang. Ngantuk kali ya. Satu doang nih, Bang Juma. Kenapa anak babi jalannya nunduk di belakang induknya? Karena dia malu punya emak. Kenapa? Jangan dibantu jawab. Kenapa anak babi jalannya nunduk di belakang induknya? Apa ya? Bener dong tadi. Karena dia malu jadi babi. Ya malu kalau emaknya yang babi. Jadi masalah, yang jadi masalah ini Bang Andi. Ketika kita makan duren, kita akan bau duren. Itu jadi masalah. Bau. Kalau yang di Komal Bang Handi, kalau di sini Bang Andi, no. Waduh, ini nggak tahu ya Reko. Bang Andi. Ketika kita makan, ketika kita akan bau duren. Ketika kita makan bau. Iya. Bau ket. Gitu aja kok. Bang Handi, Bubari ada Imrus, Bubari. Berani gampang. Bentar masih ada. Samuel mau bertanya Kang kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama tadi tentang hamba Allah ya. Di dalam Bible sudah tertulis bahwa Yesus tersebut adalah seorang utusan. Apakah dengan begitu saya sudah merendahkan dengan meyakini bahwa di dalam Bible itu Yesus adalah utusan? Iya, itu udah benar itu. Yesus adalah utusan. Utusan siapa? Bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Maksudnya, apakah saya merendahkan dengan saya mengatakan atau dengan saya mengimani seperti itu?
Nggak merendahkan Gimana, Bang? karena dia pengakuannya itu sendiri, Bang. Pengakuannya di Yohanes 17:3 memang dia mengaku di situ tinta merah kan tertulis itu ya. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu tinta merah berarti pernyataan Yesus. Dan sedikit Gurunda, aku kasih tahu dulu di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul 3:13 ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Nah, jadi posisi Yesus memang dia hamba. Gitu Bang, silakan Gurunda. Cakep Bunda. Tapi ini mesti jelas dulu, merendahkan siapa Samuel maksudnya? Iya, apakah jika saya mengimani Yesus adalah utusan, apakah saya merendahkan derajatnya Yesus? Seperti itu maksudnya. Karena teman-teman saya banyak yang mengatakan, kalau saya meyakini itu adalah utusan, bukan Tuhan, maka saya sudah merendahkan dan bahkan saya sudah bersaksi palsu. Balik. Sekarang gini, Bung. Sekarang gini. Nama wakil presiden apa? Pak. Oh iya itu ya. Ma'ruf Amin. Wakil presiden kita. Ya. Kalau dia datang kemudian lewat di hadapan saya, kemudian Anda memanggilnya, wahai Bapak Dan, apakah Anda sedang meninggikan beliau? Anda sedahkan beliau? Wakil presiden Anda sebagai apakah kemudian wakil ini akan merasa tersangkut, akan merasa ditinggikan panggilan itu? Pernyataannya dia hanya wakil. Apakah itu bukan pelecehan? Itu Tuhan dianggap Tuhan. Anda sudah benar. Merendahkan ketika Yesus Anda sebut Tuhan. Anda menghina itu. Anda menghina Yesus. Ya, Anda menghina Yesus. Kalau Anda mengatakan, kenapa? Coba bayangkan mana Yesus itu di hadapan Tuhan. Salaman dia beribadah, berpuasa siang malam hari, sujud dia kemudian beribadah ke Allah. Setiap perkara yang ada di hadapannya dia berdoa ke dia dalam keadaan bagi utusan Tuhan dengan tak takutnya, was-wasnya, menghadap pada Tuhannya, kemudian mengharapkan keselamatan dari Tuhannya, kemudian justru kita menganggapnya Tuhan dan penistaan. Makanya enyahlah dari kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalam Matius 7. Bukan setiap orang yang masuk ke dalam surga. Enyah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Harus bangga dong, senang dong dipanggil Tuhan. Tapi ternyata justru mengusir orang yang memanggilnya Tuhan dan kau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Anda sudah benar dikatakan dengan mengimani beliau adalah utusan Tuhan. Tinggal bersyahadat aja. Iman saudara itu sudah selaras dengan ajaran yang diajarkan. Tidak menerima Yesus, mengatakan Yesus itu adalah anak haram, anak tidak menerima Yesus. Mereka mengajarkan Yesus itu Tuhan. Dia manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Islam kemudian dia sebagai nabi, menyucikan namanya, mengangkat derajatnya, kemudian memulihkan dengan semua ajaran-ajarannya kepada Bani Israel. Jadi Yesus manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib demi untuk menebus dosa manusia yang dipersembahkan pada Theos. Kalau di Yahudi dia adalah anak pantera, anak pesina. Kalau di Islam dia adalah laki-laki yang suci, dilahirkan dari seorang, bahkan ibunya dibuatkan nama surah Al-Quran, surah Maryam, Imran. Jadi ya
kesempurnaan, keseimbangan, selarasnya antara akal itu hanya Islam. Saya kira. Siap Gurunda. Oke, aku mau nambahin. Aku koreksi dulu Samuel. Bukan soal kata utusannya. Itu pertama. Yang kedua, yang merasa direndahkan itu bukan Yesusnya, tapi Kristen mayoritas. Merasa direndahkan keimanannya oleh Samuel yang notabene Katolik sendiri. Itu kedua. Terus yang ketiga, yang merasa direndahkan itu bukan karena utusannya, tapi kata hanya. Yesus itu hanya utusan. Nah, keimanannya Kristen mayoritas merasa direndahkan dengan hal tersebut. Gitu. Jadi yang merasa direndahkan itu Kristen mayoritas via keimanannya, bukan Yesusnya. Yesusnya mah merasa dihormati karena pengakuannya diakui Samuel. Itu. Terus Gurunda, aku mau nanya lagi deh, mumpung sepi. Kalau berdoa menghadap proyektor itu di Islam boleh nggak menghadap proyektor? Kalau proyektornya itu pas berhadapan pada saat kita ibadah menghadap kiblat, enggak apa-apa kan, tujuan bukan menyembah proyektor dan proyektor. Kita menghadap ke Ka'bah aja nggak nyembah. Lain cerita kok. Ibadahnya memang ditujukan ke oknum itu. Nah ini posisinya proyektornya adanya di belakang. Ya nggak apa yang penting jangan. Seperti Gurunda putus-putus. Biarin Gurunda istirahat aja. Ini ada tamu nih. Coba disapa Bang. Oke siap. Assalamualaikum Bang Handi. Kecapean itu. Gurunda udah kecapean. Saya tutup dulu sahabat sekalian. Terima kasih atas keberkahan yang kita lakukan pada malam hari ini sampai. Terima kasih atas ruang juga yang diberikan kepada saya sebagai satu narasumber di sini, di mana muatan penyampaian saya khususkan kepada diri saya sendiri dan juga keluarga yang mendengarkan. Dan kalaupun ada dari apa yang saya sampaikan itu cukuplah Allah. Dan saya minta maaf ketika kata yang kurang berkenan. Saya juga manusia biasa, sebagai guru hanya sebagai orang mengambil posisi untuk menyibukkan diri di dalam misi penyampaian tentang kaidah-kaidah kebenaran yang menurut saya itu adalah kebenaran. Ucapkan sahabat yang punya yang typing di bawah dan juga di channel Zulkifli Mabas dan channel-channel yang berhiasi dengan Komal Blokir Permanen ini. Terima kasih. Jumpa kembali dan mohon maaf semuanya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam Tuhan jayalah, Islamku jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu akbar. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.